Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Selamat bergabung para peserta webinar M-Talks yang diselenggarakan oleh Rumah Millennials hari ini 25 Oktober 2020 pada pukul 10 sampai dengan 12 siang nanti. Perkenalkan, nama saya Rizka Wijaya, saya Duta Bahasa Nasional 2019 dan juga sebagai presenter dan host di TVRI Nusa Tenggara Barat yang hari ini akan memandu jalannya diskusi panel dengan tema kita yang menarik, yaitu bahasa sebagai pemersatu bangsa. Nah, berbicara tentang bahasa sebagai pemersatu bangsa, tentunya lekat sekali kaitannya nih rekan-rekan dengan Sumpah Pemuda yang lahir pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Dan untuk teman-teman ketahui, ternyata Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 juga merupakan hari di mana bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa nasional. Dan kemudian bahasa Indonesia ini dijadikan bahasa negara secara resmi melalui Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36 yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Nah, berkaitan dengan tema kita, bahasa pemersatu bangsa, hari ini kita sudah dibersamai dengan narasumber yang luar biasa, sangat relevan dengan topik kita pada pagi hari ini nih teman-teman. Yang pertama yang sudah tidak asing didengar, ada Uda Ivan Lanin. Ya, Uda Ivan merupakan seorang Wikipediawan pecinta bahasa Indonesia. Uda Ivan pernah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sebagai peneroka bahasa Indonesia daring. Nah, juga Uda Ivan merupakan direktur utama dari Narabahasa. Siapa di sini yang nggak tahu Narabahasa pasti tahu semuanya, saya rasa. Narabahasa ini merupakan platform penyedia layanan dan produk kebahasaan. Selain itu, Uda Ivan juga merupakan direktur Kapitulis, perusahaan kreatif digital penyedia layanan pembuatan konten. Wah, luar biasa. Uda Ivan menyelesaikan pendidikannya pada Institut Teknologi Bandung di bidang teknik kimia dan juga S2 di Magister Teknologi Informasi Universitas Indonesia. Selain Uda Ivan, kita juga kedatangan narasumber yang tidak kalah inspiratif. Beliau merupakan generasi muda yang berprestasi, baik di kancah nasional maupun kancah internasional, yaitu Kak Muhammad Iqbal Darmawan. Kak Iqbal merupakan pemenang Duta Muda ASEAN pada tahun 2019. Beliau juga merupakan delegasi Indonesia pada Bali World Democracy Forum di tahun 2019. Selain itu, saat ini Kak Iqbal juga sedang mengikuti kompetisi di salah satu stasiun TV nasional yang kita tahu. Beliau merupakan Grand Finalist di New Element of the Year 2020. Wow, semoga kompetisinya berjalan lancar ya Kak Iqbal ya. Kak Iqbal menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Negeri Malang, jurusan pendidikan bahasa Inggris, dan saat ini sedang melanjutkan studi di London School of Public Relations. Kak Iqbal juga merupakan seseorang aktivis yang aktif di bidang sosial, salah satunya yaitu di iRangers Indonesia. Wah, luar biasa sekali narasumber kita pada pagi hari ini. Langsung saja tanpa berlama-lama, kita akan menyapa terlebih dahulu Kak Uda Ivan Lanin dan Kak Iqbal. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Bariska. Keduanya dalam keadaan sehat. Udah, Kak Iqbal? Sehat, alhamdulillah. Sehat, Alhamdulillah alhamdulillah. sehat. Wah, tema kita hari ini spesial nih, Kak Iqbal dan Uda. Tema kita yaitu bahasa sebagai pemersatu bangsa. Nah, ini tuh khusus diselenggarakan oleh M-Talks dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda, terutama fokus pada butir ketiga Sumpah Pemuda. Kita bisa memulai diskusi ini pertama-tama mulai dari Uda Ivan Lanin dulu ya, boleh ya? Setelah itu kita lanjutkan diskusi panelnya dengan pemaparan dari Kak Iqbal Darmawan. Siap? Oke. Uda Ivan, apa kabar nih? Baik, Bariska. Kemarin ngelihat Uda Ivan memberikan pemaparan materi juga di salah satu platform, yaitu Duta Bahasa Nasional ya, Uda Ivan ya, yang diselenggarakan oleh Badan Bahasa. Iya, kemarin tatap muka langsung kebetulan acaranya.
di Jakarta. Sayang banget Ya, tahun 2019 nggak ketemu Rizka. Tahun iya. 2020 bertemu dengan junior-juniornya Rizka, beruntung sekali mereka. Oh, Kak Udah, Mbak Rizka 2019 iya ikutnya. benar banget. Udah, Oh, oke ya oke Rizka oke. Duta Bahasa Nasional 2019. Udah Ivan, sebelum kita menyaksikan pemaparan materi dari Udah Ivan nih, Rizka pengen tanya dulu. Kalau dilihat nih, pendidikannya Udah Ivan sebelumnya yaitu di S1 Teknik Kimia. Ya, Tapi sekarang Udah Ivan itu menjadi seorang Wikipediawan pencinta bahasa Indonesia. ya. Sebenarnya agak bertentangan dengan jurusan ya Udah Ivan ya. Apa sih awal mulanya yang membuat Udah Ivan itu tertarik terhadap pengutamaan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Sebenarnya latar belakang pendidikan kalau menurut saya Mm-mm. tidak menjadi penghalang bagi kita untuk suka dengan bahasa. Karena sejatinya segala kegiatan kita itu pasti memerlukan bahasa kan sebagai alat untuk penyampaian gagasan. Baik kita mau jadi orang teknik, mau jadi dokter, mau jadi pekerja kreatif, itu pasti kita memerlukan bahasa untuk menyampaikan gagasan kita. Di dalam buku saya yang terakhir, Recehan Bahasa, itu bahkan kan saya membuat tulisan di atasnya, sebentar saya lupa. Intinya kecerdasan atau kepandaian seseorang itu tidak akan ada gunanya ketika dia tidak mampu untuk menyampaikan gagasannya baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Itu yang terjadi kan. Orang pintar akan tenggelam kepintarannya karena dia tidak bisa kelihatan oleh publik. Nah, itu sebenarnya yang mendasari. Pada tahun 2006, saya mulai menyunting di Wikipedia Bahasa Indonesia. Ketika itu saya baru menyadari bahwa keterampilan menulis saya dalam bahasa Indonesia formal itu jelek sekali. Dan itu membuat saya sadar bahwa kok saya orang Indonesia tapi kok menulis dalam bahasa Indonesia kayaknya kagok banget. Padahal ketika saya menulis dalam bahasa Inggris, saya cukup lancar. Juga waktu sehari-hari kan sebenarnya kita cukup sering untuk membuat pesan WA, waktu itu SMS ya, membuat pesan atau bicara kepada teman, itu cukup lancar. Tetapi masalahnya bahasa Indonesia itu memiliki perbedaan ragam yang sangat jauh antara ragam formal dan informal. Mungkin Mbak Rizka atau Mas Iqbal itu juga merasakan ya waktu ikut kompetisi yang berhubungan dengan bahasa. Salah satu aspek yang pertama kali kita mesti bereskan dan itu berbeda sekali dengan apa yang kita lakukan secara sehari-hari, itu adalah kita mesti membiasakan dengan ragam bahasa formal. Nah itu sih sebenarnya, jadi titik balik kehidupan saya adalah ketika saya bergabung dengan Wikipedia. Ketika itu saya mulai belajar untuk menulis dalam ragam bahasa formal, karena ternyata itu cukup diperlukan, nanti saya akan tunjukkan ya. Terus kemudian yang kedua, saya mulai lagi belajar bahasa lisan, yaitu berbicara di depan publik. Mungkin itu Mbak Rizka latar belakangnya. Oh, baik. Jadi benar banget ya. Ternyata bahasa itu bisa masuk ke semua lini ya udah Ivan ya. Iya, Termasuk juga Rizka yang jurusan hukum. Walaupun jurusan hukum tapi tetap pengutamaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu harus kita pelajari karena apapun jurusannya kita bertemu dengan banyak orang untuk berkomunikasi setiap harinya seperti itu. benar. Baiklah langsung tanpa harus berlama-lama lagi untuk mengefisiensikan waktu. Udah Ivan, sudah siap dengan pemaparan materinya? Siap. Siap. Oke, langsung saja kita saksikan dan saya serahkan sesi pemaparan materi ini kepada Uda Ivan Lainin. Silakan Uda. Terima kasih Mbak Rizka. Halo teman-teman, selamat pagi. Selamat berjumpa pada hari Minggu ya, hari Minggu yang cerah ini. Di luar juga cukup cerah, padahal beberapa hari ini mendung terus. Kita berada pada hari ke-25 dalam bulan Oktober. Berarti 3 hari lagi kita akan masuk pada tanggal 28 Oktober. 28 Oktober itu dirayakan sebagai Hari Sumpah Pemuda. Butir ketiga Sumpah Pemuda berbunyi menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nanti saya akan uraikan pada hari ini apa saja aspek-aspek kebahasaan yang perlu kita peringati, lalu kemudian bagaimana kita menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Saya tidak akan berbicara terlalu banyak masalah teori, saya akan coba bicara bagaimana teman-teman bisa menggunakan kekuatan bahasa untuk menguasai dunia. Saya nggak main-main ya, kenapa saya bilang menguasai dunia.
Semboyannya narabahasa itu adalah kuasai bahasa, kuasai dunia. Kenapa kami menggunakan itu? Karena kami sangat yakin bahwa seseorang yang mampu menggunakan bahasa dengan efektif, dia akan bisa menguasai dunianya. Dunia itu macam-macam, dunia sekitar, dunia karir, dunia bahkan dunia yang secara harfiah disebut seluruh bumi. Paparan saya ringkas saja, karena fokusnya nanti mungkin lebih kepada diskusi. Justru biasanya kan dalam bentuk gelar wicara ini, yang paling menarik itu biasanya adalah diskusinya. Pertama kita lihat dulu, bahasa Indonesia kita apa sih? Bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Kalau dari segi rumpun bahasa, itu kita masuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia. Salah satu bahasa lain yang masuk dalam rumpun Austronesia itu adalah bahasa Filipina. Kalau teman-teman sempat bertemu dengan orang Filipina dan mendengar mereka bicara bahasa Tagalog, kemungkinan besar ada banyak kosakata yang kelihatannya familiar. Itu adalah ciri-ciri dari bahasa yang berada dalam rumpun yang sama. Rumpun bahasa Austronesia ini cukup banyak. Itu meliputi Asia, Pasifik, dan ya juga Australia ya. Lalu di dalam bahasa kita, bahasa Indonesia itu sangat banyak menyerap dari bahasa asing. Seorang sastrawan, Remi Silado, bahkan menulis buku yang judulnya 9 dari 10 kata bahasa Indonesia adalah asing. Kalau teman-teman pernah mengikuti media sosialnya Fox Indonesia, itu mereka pernah, bukan, VOA, Voice of America. Mereka pernah membuat video yang isinya menggambarkan betapa bahasa Indonesia itu memiliki cukup banyak kemiripan dengan berbagai bahasa lain. Kalau kita ikuti perjalanan, pertama bahasa Indonesia itu dipengaruhi oleh bahasa-bahasa dari India. Bahasa Sanskerta, bahasa Tamil, itu masuk melalui kebudayaan Hindu dan Buddha. Itu yang pertama masuk ke Indonesia. Setelah itu, bahasa yang juga banyak masuk ke Indonesia adalah bahasa-bahasa yang dibawa oleh pedagang-pedagang dari Arab. Itu adalah pedagang Persia, pedagang dari Arab, sehingga cukup banyak kosakata kita juga yang diserap dari bahasa Arab. Lalu masuklah pedagang-pedagang dari Cina. Pedagang dari Cina, Tiongkok maaf, namanya sekarang Tiongkok. Dari Tiongkok ini juga membawa pengaruh kepada bahasa kita. Kemudian sekitar akhir abad 15 dan awal abad 16, 1500-an berarti ya, itu masuklah bangsa-bangsa Eropa. Pertama masuk Portugis. Kosakata dari bahasa Portugis sangat banyak, terutama yang berhubungan dengan teknologi yang digunakan sehari-hari, yang kita serap. Bangku, kemeja, arloji, itu kita serap dari bahasa Portugis. Kemudian setelah itu masuklah bahasa Belanda. Sampai sekarang bahasa Belanda cukup banyak dipakai, apalagi di dalam ranah hukum. Kenapa begitu? Karena bidang sistem hukum yang dianut di Indonesia itu mengikuti sistem hukum Belanda. Dan juga dalam bahasa sehari-hari, misalnya antre itu diserap dari bahasa Belanda, atlet juga diserap dari bahasa Belanda. Bahasa Belanda dan bahasa Inggris kan sekarang dianggap sebagai bahasantara atau lingua franca di dunia, sebenarnya memiliki beberapa kesamaan. Ini karena mereka juga terpengaruh oleh bahasa Latin dan mereka tergolong ke dalam rumpun bahasa Indo-Eropa. Jadi sebenarnya cukup banyak kesamaan antara bahasa Belanda dan Inggris, tetapi ada perbedaan-perbedaan seperti kalau dalam bahasa Belanda nyebutnya atlet, sementara dalam bahasa Inggris atlet. Nah, perbedaan ini kadang membuat kita bingung. Yang ejaan yang baku itu seperti apa? Lalu yang terakhir tadi bahasa Inggris ya. Sekarang yang paling banyak masuk diserap oleh bahasa Indonesia adalah bahasa Inggris, karena sekarang kita paling banyak terpapar dengan bahasa Inggris yang benar-benar sudah menjadi lingua franca di dunia. Bahasa Indonesia juga memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Seperti tadi disampaikan oleh Mbak Rizka, kedudukan sebagai bahasa negara diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945,
dan kemudian nanti kita akan lihat sejarah perkembangan lain. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia adalah lambang identitas. Tidak semua negara di dunia memiliki bahasa nasional. Contohnya Amerika Serikat. Amerika Serikat itu tidak memiliki bahasa nasional. Bahasa nasional kan tadi sebagai identitas, bahkan beberapa negara antara bahasa yang mereka gunakan sehari-hari dengan bahasa yang menjadi lambang nasional mereka itu berbeda. Contohnya Singapura. Di Singapura bahasa nasionalnya adalah bahasa Melayu. Tapi dalam praktik sehari-hari, kalau teman-teman mungkin pernah juga ke Singapura, itu bahasa yang digunakan bahasa Inggris dalam praktik sehari-hari. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia dipakai untuk alat perhubungan, digunakan sebagai bahasa untuk komunikasi resmi, dan lain-lain. Ini juga sebenarnya kita memiliki keberuntungan, karena kalau kita kembali ambil contoh bahasa di Singapura, bahasa negara di Singapura itu ada 4. Bahasa Inggris, bahasa Melayu, bahasa Mandarin, dan bahasa Tamil. Jadi ketika ada acara-acara resmi, mereka harus menyediakan juru bahasa dalam 4 bahasa. Kalau menurut saya, sebenarnya kita beruntung. Bahasa Indonesia ini bisa dibilang bahasa buatan. Bahasa Indonesia dibuat, ya meskipun berasal dari bahasa Melayu ya, cuma dibuat karena motif politik. Pemuda-pemuda Indonesia ketika itu ingin menunjukkan identitas. Memang salah satu fungsi bahasa kan adalah sebagai alat identitas. Ini masuk ke dalam fungsi sosial. Kemudian yang keempat, ciri bahasa Indonesia adalah bahasa Indonesia itu digunakan oleh masyarakat lisan yang menuju tulisan. Jadi kita mengalami transisi ketika kita masih banyak mencampur antara bahasa lisan dan tulisan. Teman-teman mungkin mengamati ya, tidak perlu belajar teori yang terlalu banyak untuk bisa melihat bahwa bahasa lisan dan tulisan itu berbeda jauh. Bahasa lisan ditandai dengan adanya mitra tutur atau kawan bicara, dan ada suatu proses yang cukup timbal balik di sana. Di dalam ragam lisan, kita biasanya menggunakan intonasi, jeda untuk menyampaikan makna. Salah satu sifat bahasa Indonesia nanti kita akan bahas, kita juga tidak memiliki perbedaan tekanan ya. Itu salah satu untungnya kita. Kalau dibandingkan dengan bahasa Mandarin atau bahasa Vietnam, itu mereka suatu kata bisa berbeda artinya ketika penekanan atau intonasinya berbeda. Yang kelima, kita juga memiliki perbedaan ragam bahasa formal dan informal. Kondisi ini sering disebut sebagai kondisi diglosia. Masyarakat-masyarakat penutur yang memiliki sifat diglosia ini sangat membedakan antara ragam formal dan ragam informal. Ini juga salah satu yang menjadi kendala bagi kita untuk menguasai keterampilan bahasa. Ini yang terjadi pada saya pada tahun 2006 itu kan. Saya cukup terampil untuk menggunakan ragam bahasa Indonesia informal, tetapi dalam ragam bahasa formal itu saya agak kesulitan. Saya rasa ini juga yang banyak dihadapi oleh para pelajar atau mahasiswa. Dari kecil semua orang terbiasa untuk berbahasa Indonesia, tetapi yang digunakan itu termasuk dalam ragam informal. Ketika kita harus menggunakan bahasa Indonesia untuk membuat skripsi atau membuat tugas sekolah atau tugas kuliah, itu biasanya kita akan kesulitan. Bahasa Indonesia sebenarnya memiliki potensi yang luar biasa. Jumlah penduduk kita itu 270 juta orang. Itu jumlah, kalau kita mau mengambil secara konvensional jumlah penutur, kita ambil yang ada di negara Indonesia, itu 270 juta. Tapi kalau kita hitung juga orang-orang diaspora yang berada di luar negeri, mungkin kita bisa mencapai sekitar 300 juta. Kita adalah negara dengan jumlah penduduk keempat terbesar di dunia. Jadi potensinya luar biasa. Ini bisa kita lihat dari banyaknya para produsen asing yang berusaha untuk menerjemahkan baik produknya maupun keterangan produknya ke dalam bahasa Indonesia. Ambil contoh yang paling gampang, Google dan Facebook. Itu kan mereka menyediakan bahasa Indonesia. Itu menunjukkan bahwa bahasa Indonesia itu memang cukup menarik bagi orang-orang, terutama melihat dari aspek ekonominya. Satu lagi yang mesti kita lihat, bahasa Indonesia itu sebenarnya belum menjadi bahasa pribumi.
belum menjadi bahasa asli dari kebanyakan orang Indonesia. Survei pada tahun 2010, survei dari Badan Statistik ya, itu menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia yang merupakan penutur asli bahasa Indonesia itu baru mencapai sekitar 40 juta orang. Itu kurang dari 20%, paling cuma belasan persen. Nah, satu lagi yang menarik juga, kita menduduki peringkat kedua dari negara yang memiliki jumlah bahasa daerah terbanyak di dunia. Jumlah bahasa daerah di Indonesia 718. Ini berdasarkan perhitungan dari Badan Bahasa. Nah, kondisi ini membuat banyak orang Indonesia yang berada pada posisi triglot. Triglot itu artinya orang yang menguasai 3 bahasa. Ketika kecil kita belajar bahasa daerah, lalu kemudian masuk jenjang pendidikan kita akan belajar bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia adalah bahasa pengantar pendidikan. Dan yang terakhir kita akan belajar bahasa asing, khususnya bahasa Inggris untuk mendapatkan informasi-informasi tambahan. Atau itu juga bisa menjadi syarat dari pendidikan. Itu 8 ciri bahasa Indonesia yang ingin saya soroti dan ini yang akan membuat kita lebih memahami sifat-sifat dari bahasa kita. Dari segi keilmuannya, dari segi teknis, ada 5 ciri yang ingin saya soroti untuk bahasa Indonesia. Yang pertama, secara pembentukan kata, bahasa Indonesia itu memiliki pola pembentukan kata yang cukup sederhana. Ini mungkin penilaian orang akan berbeda-beda ya. Kenapa saya nilai ini? Karena saya membandingkan dengan misalnya pembentukan kata dalam bahasa Arab misalnya atau bahasa Inggris. Bahasa Indonesia itu cukup sederhana. Kita mengenal 2 pembentukan kata yang paling utama, yaitu dengan cara pengimbuhan dan yang kedua dengan cara pengulangan. Ada lagi yang lain, 2 lagi, yaitu pembentukan kata dengan pemajumukan atau membentuk gabungan kata, dan yang berikutnya adalah dengan pemendekan atau pembuatan singkatan dan akronim. Bahasa Indonesia juga tidak mengenal beberapa ciri yang kadang-kadang menyulitkan suatu bahasa. Kita tidak mengenal kala atau tenses, kita tidak mengenal bentuk plural, meskipun, yang kala tadi kita menggunakan untuk menandai kala, waktu, kita akan menggunakan kata keterangan atau adverbia. Misalnya akan, sudah, itu kita gunakan untuk menandai kala. Plural, kita juga tidak punya. Kita ada beberapa kata yang saya pikir itu kecelakaan ya, diserap dari dulu dan dibedakan antara bentuk jamak dan bentuk tunggalnya. Ini terutama karena kita serap dari bahasa lain yang memang membedakan. Contoh alumni dan alumnus. Alumni dianggap jamak, alumnus dianggap tunggal. Tetapi pada kasus lain, politikus dan politisi misalnya, itu kita tidak membedakan antara bentuk tunggal dan bentuk plural. Umumnya kita tidak membedakan suatu kata berdasarkan plural atau tunggal. Kita menggunakan pengulangan di sana atau menggunakan kata yang berarti jamak seperti para atau kaum. Kita juga tidak membedakan kata berdasarkan gender maskulin ataupun feminin. Beberapa bahasa lain, terutama bahasa Indo-Eropa, saat ini mengalami kesulitan karena secara inheren bahasanya itu memang membedakan. Ini kerap dituding sebagai suatu sikap yang membedakan gender. Contoh, ada banyak gerakan sekarang di bahasa Inggris yang tadinya untuk suatu profesi tertentu itu menggunakan akhiran man, misalnya sportsman. Sekarang kata-kata seperti itu banyak berusaha untuk dibuat netral gender menjadi sports people misalnya. Atau misalnya di dalam bahasa Spanyol sampai sekarang kata untuk menyebut komputer, saya lupa katanya apa, itu masih dalam perdebatan apakah akan dikategorikan sebagai maskulin atau feminin. Kita juga tidak membedakan arti suatu kata berdasarkan tekanan atau intonasi. Ini memudahkan kita ketika kita bertutur, ketika kita menyampaikan dalam bentuk lisan. Ini juga memudahkan kita karena kita memiliki suku bangsa yang berbeda dengan dialek yang berbeda pula. Contoh
bahasa yang menerapkan perbedaan tekanan ini tadi saya sudah sebutkan ya, Cina, Tiongkok, bahasa Tionghoa, dan bahasa Vietnam. Pelafalan di dalam bahasa Indonesia relatif konsisten. Ini kalau dibandingkan dengan bahasa-bahasa Indo-Eropa seperti Prancis atau Inggris, satu huruf itu pengucapannya bisa berbeda-beda. Bahasa Indonesia memiliki pelafalan yang cukup konsisten. U dilafalkan U, J dilafalkan J, nggak Y kadang-kadang. Walaupun kadang-kadang banyak orang juga yang suka keliru, misalnya menyebut subjek menjadi subjek, padahal kan itu bentuk bahasa Inggrisnya. Ada satu kata yang sangat menarik dalam bahasa Indonesia yang memiliki perbedaan pengucapan yang sangat beragam. Kata bus, tulisannya bus, orang Medan menyebutnya bas, orang Jawa Tengah menyebutnya bis, orang Jawa Timur menyebutnya bes, orang Jawa Barat menyebutnya bus. Padahal harusnya sebutannya bus. Tapi apakah itu kemudian salah? Kalau menurut saya, yang bisa kita bakukan itu adalah ragam tulisan. Kalau ragam lisan itu memang agak sulit untuk dibakukan karena kita memiliki dialek yang berbeda-beda antar suku bangsa yang ada di Indonesia. Satu lagi sifat bahasa Indonesia adalah kita menggunakan alfabet Latin. Ini sebenarnya cukup memudahkan kita. Penutur bahasa yang menggunakan alfabet Latin di dunia kurang lebih mencapai 39%. Jadi cukup banyak. Transliterasi atau alih aksara dari berbagai jenis aksara lain itu juga banyak ke dalam bahasa Latin. Bahasa aksara Jepang, aksara Korea, aksara Mandarin itu memiliki standar untuk transliterasi ke bahasa Latin. Apa dampaknya? Dampaknya kita mudah untuk belajar bahasa lain dan juga kita mudah untuk mempelajari bahasa-bahasa lain karena cukup banyak bahasa yang menggunakan alfabet Latin ini. Nah, kenapa saya paparkan ini? Saya memaparkan ini untuk menunjukkan bahwa kita itu sebenarnya cukup beruntung bahwa kita memiliki bahasa Indonesia yang ditulis dalam aksara Latin. Dulu bahasa Melayu itu ditulis dengan dua aksara, bahasa Arab Gundul dengan aksara Arab Gundul dan aksara Latin. Tapi kemudian yang dipilih adalah aksara Latin. Itu keberuntungan lah untuk kita sekarang. Kalau kita lihat dari sejarah perkembangan bahasa Indonesia, ada beberapa tonggak yang mesti kita perhatikan. Pertama, bahasa Indonesia, bahasa Melayu tepatnya, itu dibakukan, distandardisasikan ejaannya dengan pemberlakuan ejaan Van Ophuijsen tahun 1901. Ejaan ini sebenarnya dibuat oleh orang Belanda. Tujuannya politik, lagi-lagi ya. Tujuannya politik, tujuannya agar mereka bisa mengendalikan bagaimana komunikasi dalam bahasa Melayu dilakukan di negara jajahan mereka. Kemudian, ini mungkin yang banyak belum diketahui orang, nama bahasa Indonesia sendiri itu sebenarnya muncul 2 tahun sebelum 1928, yaitu 1926. Pada tahun 1926 dilaksanakan Kongres Pemuda yang pertama. Kongres Pemuda tahun 1928 itu Kongres Pemuda yang kedua. Para pemuda waktu itu berusaha merumuskan konsep Sumpah Pemuda. Ketika itu Muhammad Tabrani dengan Muhammad Yamin yang masing-masing adalah sekretaris dan ketua Kongres Pemuda pertama berdebat apa nama yang akan disematkan pada bahasa yang digunakan dalam Sumpah Pemuda yang butir ketiga. Waktu itu sudah dirumuskan. Pada awalnya dinyatakan bahasa Melayu. Jadi kita bunyi Sumpah Pemuda tahun 1926 itu draftnya. Pada awalnya adalah menjunjung bahasa persatuan bahasa Melayu. Bayangkan kalau sampai sekarang kita masih menggunakan itu ya, kita berarti mau tidak mau harus bisa ngobrol dengan orang Malaysia, yang ya nggak jelek juga. Tapi kemudian Muhammad Tabrani mendesak bahwa kita harus menggunakan istilah bahasa Indonesia, karena itu menunjukkan identitas. Lawong awalnya kan satu nusa, satu bangsa, kemudian bangsa, tanah air, semuanya disebutnya Indonesia. Masa bahasanya bahasa Melayu? Kesepakatan itu kemudian diikrarkan pada tahun 1928. Inilah yang kita peringati setiap tahun sebagai bulan bahasa. Kenapa demikian ya? Karena ini merupakan tonggak ketika bahasa Indonesia diikrarkan sebagai bahasa persatuan. Perkembangan berikutnya ya 1945 tadi yang disebut oleh Mbak Rizka.
Itu memang bahasa Indonesia, saya lupa cantumkan di sini, bahasa Indonesia dideklarasikan sebagai bahasa negara. Berikutnya tahun 1947 kita membakukan ejaan baru, namanya ejaan Republik atau ejaan Suwardi. Ejaan ini dibuat oleh Menteri Pendidikan waktu itu, diresmikan oleh Menteri Pendidikan waktu itu, dan tujuannya adalah agar kita punya identitas sendiri ya. Ada beberapa bentuk ejaan lama ini, ejaan Republik ini yang masih kadang kita lakukan sampai saat ini. Ada dua yang sangat kentara, yaitu penulisan S garis miring D sampai dengan. Singkatan sampai dengan itu memang di dalam ejaan Republik ditulisnya S garis miring D. Satu lagi itu yang berbeda adalah untuk penulisan kata ulang. Kalau di dalam ejaan Republik, kata ulang itu ditulis dengan angka 2. Jadi buku-buku itu buku angka 2. Jadi sekarang teman-teman bisa tahu ya kenapa ada orang-orang yang masih menulis dengan S garis miring D atau buku 2. Itu karena mungkin mereka berasal dari zaman ini, 1947 sampai dengan 1972. Nah, pada tahun 1972, kita mengesahkan satu ejaan baru yang sampai sekarang mungkin masih dianggap orang berlaku, yaitu EYD, ejaan yang disempurnakan. Tahun 2009, tonggak baru dalam negara kita, segala hal yang ditetapkan di dalam Undang-Undang Dasar, itu semestinya mesti ditetapkan juga di dalam peraturan turunan. Setelah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun bahkan, akhirnya bahasa negara diresmikan di dalam peraturan turunan dari Undang-Undang Dasar 1945. Ini dalam bentuk Undang-Undang 24 tahun 2009. Pada tahun 2015, ejaan kita kembali diubah. Kali ini nama yang disematkan adalah ejaan bahasa Indonesia. Mungkin Kemendikbud dalam hal ini Badan Bahasa akhirnya menyadari bahwa kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Ejaan tidak pernah bisa sempurna, jadi ya sudah, kita balik lagi ke ejaan bahasa Indonesia. Akhirnya tahun 2019, ini perkembangan yang terakhir, dari aturan Undang-Undang 24 tahun 2009, bahasa negara akhirnya dirumuskan lagi di dalam 14 perkara penggunaan pada Perpres 63 tahun 2019. Ini terjadi pada 2019 dan inilah rangkaian tonggak-tonggak utama menurut saya perkembangan sejarah bahasa Indonesia. Satu hal khas dari bahasa Indonesia yang mungkin tidak semua bahasa alami, itu adalah istilah baik dan benar. Istilah ini memang diciptakan oleh para pendahulu kita, para perintis bahasa Indonesia untuk menunjukkan keberagaman bahasa Indonesia yang ada di negara Indonesia. Baik dan benar itu sebenarnya melambangkan konteks dan kaidah bahasa. Ini perlu kita ketahui karena sekarang dengan semakin luasnya akses komunikasi, kita harus bisa belajar untuk berkomunikasi dengan orang dari berbagai latar belakang. Kita juga harus menguasai berbagai laras bahasa. Nah, inilah yang disebut dengan bahasa yang baik. Bahasa yang baik adalah yang sesuai konteks. Kita lihat konteks itu dari 6 hal. Yang pertama situasi. Teman-teman perhatikan antara situasi resmi dan non-resmi itu berbeda jauh. Ada teman-teman yang belajar menjadi pewara atau pembawa acara, itu akan merasa ketika menyampaikan menjadi pembawa acara dalam satu acara resmi, itu mau tidak mau kita akan menggunakan ragam yang lebih resmi. Misalnya tadi yang seperti digunakan oleh Mbak Rizka. Tapi ketika kita menjadi pembawa acara dalam suatu ulang tahun anak kuliah gitu misalnya, itu akan berbeda cara kita menyampaikannya. Nah, itu perbedaan situasi. Sarana itu juga menentukan bahasa yang dipakai. Ragam bahasa lisan dan tulisan itu berbeda. Seperti teman-teman lihat, ragam bahasa lisan itu cenderung lebih santai, sementara ragam bahasa tulisan cenderung lebih formal. Satu lagi yang menyusahkan kita adalah keberadaan ragam bahasa medsos. Bahasa medsos ini hibrida atau campuran. Ya, secara wujud merupakan ragam bahasa lisan, tetapi secara bentuk ia merupakan ragam bahasa tulisan, bentuknya tulisan. Oh maaf, secara hakikat dia adalah lisan, tetapi secara wujud dia adalah tulisan. Dari segi mitra bahasa kita juga membedakan kapan bahasa yang digunakan ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang berbeda.
Saya ambil contoh begini, saya sering datang ke satu restoran, lalu kemudian pramusaji di restoran tersebut berkata kepada saya, silakan pilih menunya Pak. Kalau sudah selesai, silakan nanti panggil aku. Saya begitu sampai pada kata aku, saya agak terperangah. Tampaknya memang kemampuan generasi muda sekarang untuk membedakan kapan menggunakan suatu kata dalam percakapan sesuai dengan orangnya, mitranya, itu masih lemah. Ini yang mesti diperhatikan juga. Dari segi tempat, karena bahasa Indonesia itu terdiri atas 718 bahasa daerah, kadang-kadang suatu kata tertentu itu memiliki arti yang berbeda pada daerah yang berbeda. Contoh paling epik yang saya bisa ambil adalah kata bujur. Pada beberapa daerah di Sumatera Utara, kata bujur itu digunakan untuk mengucapkan terima kasih. Bujur, Bang, misalnya begitu. Tapi coba gunakan itu di Sunda. Bujur, Bang, bujur, Kang. Orang Sunda pasti akan tersinggung karena bujur di dalam bahasa Sunda artinya pantat. Nah, jadi kita juga harus pintar-pintar untuk bisa memilih menggunakan kata apa saja di dalam satu daerah. Tentu saja ini bukan alasan buat kita nanti terlalu berhati-hati dan paranoid ya, nggak mau menggunakan kata apapun jadinya. Yang terakhir yang mesti diperhatikan adalah laras bahasa. Nah, ini juga sering menjadi kegamangan para penutur karena mereka tidak bisa membedakan berbagai laras bahasa yang ada di dalam bahasa Indonesia. Saya membagi laras bahasa menjadi 6 laras bahasa di Indonesia. Yang pertama yang ini berurutan dari segi kekakuannya. Yang pertama adalah laras bahasa hukum. Itu yang dipakai di dalam peraturan perundang-undangan, akta, dan produk-produk hukum lainnya. Laras bahasa yang dipakai biasanya sangat berpola, cenderung kaku, benar-benar kaku, tidak bisa diubah-ubah, lalu kemudian lebih panjang ininya, kalimatnya rata-rata. Turun sedikit laras bahasa ilmiah. Ini bisa dibilang laras bahasa yang sangat patuh terhadap kaidah bahasa Indonesia. Kalimatnya masih panjang-panjang, tetapi tidak sekaku bidang hukum, laras bahasa hukum. Turun lagi adalah laras bahasa bisnis atau laras bahasa kedinasan. Ini yang dipakai di dalam komunikasi resmi untuk bisnis atau komunikasi resmi untuk kedinasan. Ini juga berbeda dengan laras bahasa pada 2 laras yang sebelumnya ya, hukum dan ilmiah. Turun lagi satu, lebih lunak lagi adalah laras bahasa jurnalistik. Ini yang dipakai oleh wartawan untuk menulis berita misalnya, atau dipakai oleh humas untuk menulis siaran pers. Produk-produk jurnalistik pada umumnya digunakan atau disasar untuk orang awam. Jadi pilihan kata yang digunakan, lalu kemudian struktur kalimat, itu lebih sederhana. Turun lagi adalah laras bahasa kreatif. Ini yang dipakai di dalam iklan atau dipakai di media sosial. Ragam bahasa yang digunakan pada laras bahasa kreatif lagi-lagi lebih lentur daripada laras bahasa jurnalistik. Dan yang terakhir adalah laras bahasa sastra. Ini bisa dibilang laras bahasa yang paling bandel karena dia memang tidak terlalu peduli dengan kaidah baku. Kalau saya bisa bilang kaidah baku dalam bahasa Indonesia itu bisa dibilang hanya berlaku dalam laras bahasa selain sastra. Para sastrawan memiliki yang namanya lisensia poetika atau lisensi puitis yang memungkinkan mereka untuk memilih kata yang tidak baku misalnya atau kata yang di luar dari kebiasaan atau bahkan memperkenalkan kata baru demi alasan estetika. Itu dari segi baik. Dari segi benar atau kaidah, kita memiliki 3 kaidah utama dalam bahasa Indonesia. Ini kaidah yang diatur di dalam Undang-Undang 24 2009 atau Perpres 63 2019. Apa saja itu? Yang pertama adalah tata bahasa, yang kedua ejaan, yang ketiga peristilahan. Semua bahan ini sudah disediakan secara gratis oleh Badan Bahasa. Nah, yang keempat, ini sebenarnya tidak masuk ke dalam kaidah, tetapi ia masuk ke dalam acuan untuk kita bisa menggunakan bentuk kata yang dianggap standar. Kenapa kita perlu ini? Karena adanya perbedaan kesukaan antar orang dari berbagai latar belakang. Sambil contoh, kalau orang Jawa akan menyebutnya lembab. Orang Sunda akan menyebut kata ojek. Tetapi dalam bahasa Indonesia yang kita gunakan, yang kita bakukan adalah lembab pakai P dan ojek pakai K. Mengapa demikian?
Kita melihat dari dasar bahasa kita. Bahasa kita kan bahasa Melayu ya. Bahasa Melayu itu lebih suka kepada bunyi-bunyi yang tidak meletup, tidak bersuara istilahnya. Itu adalah K dan P. Sebaliknya, kosakata di dalam bahasa Jawa dan Sunda itu lebih suka kepada bunyi-bunyi yang bersuara, seperti B atau G. Nah, itu yang menyebabkan adanya perbedaan ejaan ini. Itu kenapa kemudian kita mesti membakukan ya, mana ejaan yang kita pakai secara nasional di dalam KBBI. Manfaat terbesar bahasa sebenarnya bisa kita peroleh ketika kita menyadari 3 fungsi bahasa ini. Bahasa berfungsi sebagai pertama alat komunikasi. Bahasa digunakan untuk menyampaikan pesan. Ketika kita menyampaikan suatu pesan tertentu, kadang-kadang kita meremehkan bahasa. Kita beranggapan bahwa berbahasa tidak penting terlalu diatur-atur, yang penting pesannya sampai. Nah, masalahnya ini seperti kita lapar, lalu kemudian yang penting kenyang. Kita bisa saja makan Indomie rebus, kita bisa makan mie rebus, Indomie merek soalnya, mie rebus, atau kita bisa makan gorengan. Tetapi kenikmatan yang kita peroleh akan berbeda ketika kita makan sesuatu yang lebih berarti. Itu kenapa untuk komunikasi, bahasa yang teratur, yang sesuai kaidah, yang mencerminkan intelijensia atau kecerdasan dan kesantunan sang penuturnya, itu sangat penting untuk diperhatikan. Yang kedua adalah fungsi bahasa sebagai alat ekspresi. Orang Indonesia itu kalau ditanya, bagaimana perasaanmu? Susah loh kita jawabnya. Orang-orang banyaknya menjawabnya, begitu deh. Atau menjawabnya bahkan, gimana ya, bingung. Kita bingung untuk mengungkapkan bagaimana perasaan kita. Kalau kita bandingkan, meskipun ini bukan stereotipe ya dengan orang asing itu cukup banyak yang cukup lancar ketika mereka ditanya, how do you feel? Mereka dengan tegas bisa bilang, I'm disappointed with your action, gitu misalnya, atau with your decision. Orang Indonesia susah untuk mengutarakan hal tersebut. Nah, ini juga yang mesti kita pelajari. Mungkin ada kaitannya dengan budaya, tapi saya yakin itu bukan sesuatu yang tidak bisa kita atasi. Yang terakhir, fungsi bahasa adalah sebagai alat sosial. Di sini bahasa berperan sebagai alat untuk menunjukkan identitas dan juga untuk meyakinkan orang lain. Untuk menunjukkan identitas, kita melihat gejalanya muncul dengan adanya bahasa slang. Bahasa slang ini adalah bahasa temporer yang digunakan oleh golongan tertentu untuk menunjukkan perbedaan mereka dengan kelompok lain. Setiap generasi, setiap bahasa pasti memiliki bahasa slang. Jadi tidak usah terlalu cemas dengan bahasa slang. Karena itu memang diperlukan. Saya ambil contoh, tahun 1970 itu ada satu bahasa yang disebut bahasa prokem. Sampai sekarang cukup banyak bahasa prokem, kosakata bahasa prokem yang masih dipakai oleh para penuturnya. Tidak apa-apa, itu sesuatu yang kita terima. Nah, sekarang kan ada lagi bahasa anak sekarang, bahasa santuy kalau saya sebutnya, itu ada contoh sabi, artinya bisa, atau kui, yang artinya yuk. Itu adalah penambahan kosakata yang sebenarnya mungkin itu bisa memperkaya bahasa Indonesia. Fungsi kedua sebagai alat persuasi adalah untuk meyakinkan. Ketika kita mampu menggunakan bahasa secara piawai, kita bisa meyakinkan orang, menciptakan semangat. Ini seperti yang saya lakukan sekarang kan. Saya lakukan persuasi kepada teman-teman bahwa bahasa itu memang sangat bermanfaat bagi kita manusia. Apa saja yang kemudian bisa kita wujudkan setelah kita menguasai ketiga fungsi bahasa tersebut? Saya buatkan gambaran di sini dalam bentuk hierarki agar teman-teman bisa membayangkan bahwa semua produk yang pernah kita buat itu sebenarnya masuk ke dalam kategorisasi hierarki produk bahasa. Secara umum kita bisa bagi produk bahasa itu lisan dan tulisan. Itu pembagian awal lah, itu paling gampang. Setelah itu tiap-tiap bagian kemudian dikelompokkan lagi menjadi fiksi dan non-fiksi. Teman-teman coba perhatikan jenis-jenis produk yang saya tulis di sebelah kanan. Semua yang teman-teman lakukan sehari-hari itu pada umumnya akan masuk ke dalam kategori produk bahasa ini. Ini juga bisa teman-teman jadikan peta jalan atau roadmap untuk mengenali saya masih lemah di bidang apa. Contoh saya sendiri. Saya berangkat sebagai konsultan kan. Jadi kalau ditanya
laras bahasa apa yang paling saya kuasai, ya laras bahasa bisnis. Itu yang saya paling kuasai. Tapi saya juga beberapa kali menulis karya ilmiah. Jadi bidang ilmiah saya juga cukup berpengalaman. Kemudian saya juga membantu untuk membuat peraturan perundang-undangan pada beberapa kementerian. Itu masuk ke dalam laras bahasa hukum. Adalah di bawah bisnis, itu ada laras bahasa jurnalistik dan ada laras bahasa kreatif. Yang lain yang masuk ke dalam sastra, itu yang masuk ke dalam fiksi, itu masuk ke dalam laras bahasa sastra. Penyampaian semua produk bahasa tadi bisa kita lakukan ketika kita memiliki keterampilan bahasa. Keterampilan bahasa dapat dibagi berdasarkan kuadrannya. Yang sumbu pertama, bahasa itu dibagi menjadi pasif dan aktif. Aktif itu berbicara dan menulis, pasif itu menyimak dan membaca. Kita bisa juga bagi menjadi tulisan dan lisan. Lisan menyimak dan berbicara, sedangkan tulisan adalah membaca dan menulis. Nah, pemahaman mengenai keterampilan bahasa ini juga dapat teman-teman gunakan untuk berusaha mengenali kita itu lemahnya di mana. Ambil contoh, saya pada tahun 2006 itu kan cukup terampil untuk menulis kan, udah mulai terampil untuk menulis. Tetapi saya menyadari bahwa keterampilan untuk berbicara saya waktu itu masih lemah. Demikian juga keterampilan untuk menyimak. Kalau pernah ikut ujian TOEFL, kan ujian TOEFL itu terdiri dari reading, listening, comprehension, terus kemudian writing, dan semua 4 keterampilan bahasa ini. Demikian juga ketika teman-teman mungkin mencoba untuk ikut yang namanya uji kemahiran berbahasa Indonesia atau UKBI. Keempat keterampilan bahasa ini juga diujikan di dalam UKBI. Lalu setelah tadi kita lihat, seru juga ya, mungkin teman-teman dalam hati berpikir, wah seru juga nih. Tapi tiap-tiap orang di antara kita pasti punya tujuan sendiri-sendiri kan. Bagaimana caranya mewujudkan keinginan untuk bisa menguasai bahasa? Saya buat peta jalan. Peta jalan ini terdiri atas 5 tataran, dimulai dari paling bawah ejaan, lalu naik menjadi kata, kalimat, paragraf, dan wacana. Kita juga bisa menerapkannya secara terbalik. Kita bisa mulai dari wacana, lalu turun ke bawah. Nah, secara praktis, berdasarkan pengalaman saya, kalau saya diminta untuk membuat struktur, saya akan buat strukturnya itu yang pertama mesti kita pelajari adalah wacana. Mengapa? Karena wacana itu menjadi dasar kita bagaimana caranya menuangkan gagasan dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk lisan yang dengan baik. Wacana bermacam-macam. Tadi semua produk yang saya cantumkan di depan itu sebenarnya penggolongan wacana. Banyak sekali kan. Seorang wartawan gitu misalnya tiba-tiba dia diminta untuk menjadi editor untuk tulisan peraturan perundang-undangan. Nah, itu kan berarti dia harus lompat tuh dari satu laras ke laras yang lain. Ada proses belajar yang mesti dia lakukan. Setelah wacana, saya akan ambil ejaan. Jadi setelah kita mampu menuangkan gagasan kita secara utuh dalam bentuk tulisan, langkah berikutnya adalah kita berusaha untuk memperbaiki bungkusnya. Itu bungkus itu ejaan. Lalu baru bertahap kita mulai lagi dari atas yaitu paragraf agar kita dapat membagi wacana kita menjadi bagian-bagian yang lebih rapi. Ingat yang berwarna merah ini hanya ada dalam ragam lisan. Dalam ragam tulisan tidak ada. Turun lagi adalah kalimat. Untuk kalimat dalam satu paragraf katakan misalnya ada 3 kalimat. Nah, tiap kalimat itu kemudian mesti kita tinjau lagi, mesti kita rancang agar efektif ketika disampaikan. Orang langsung bisa menangkap apa yang kita maksud dengan kalimat tersebut. Turun lagi adalah kata. Untuk kata ini tingkatannya benar-benar satuan dan kita menggunakan keterampilan untuk kata ini agar kita bisa memilih kata yang dipakai dalam satu kalimat dengan tepat, sesuai maknanya maupun dengan konteks penggunaannya. Setelah tadi beberapa latar belakang, kemudian kaidah, tataran bahasa yang perlu kita kuasai, ini adalah beberapa rujukan yang dapat teman-teman pakai, karena tentu saja dari gelar wicara yang cuma sebentar ini, saya tidak yakin teman-teman langsung bisa meningkat keterampilan bahasa Indonesianya. Itu sebabnya teman-teman perlu bekal bagaimana cara belajar lebih lanjut.
bisa dibilang teman-teman ini jauh lebih beruntung ketimbang saya. Pada tahun 2006 ketika saya mulai lagi menulis dalam bahasa Indonesia, saya kesulitan untuk menemukan rujukan yang bisa saya baca. Sekarang teman-teman beruntung. Mulai kaidah bahasa, mulai dari tata bahasa, ejaan, peristilahan, sampai kata baku, itu semua sudah tersedia secara daring. Daring itu dalam jaringan atau online ya. Kemudian dari segi tataran bahasa seperti yang saya sampaikan tadi, ada 4 tataran yang sudah ada modul PDF-nya dari Badan Bahasa. Sayangnya untuk wacana memang belum ada. Sebagai tambahan, teman-teman juga bisa menggunakan sumber daya yang saya cantumkan untuk berbagai keperluan. Thesaurus misalnya kita gunakan untuk mencari sinonim kata. Ketika kita sudah bingung mau menggunakan kata apa lagi, kita bisa menggunakan glosarium. Ada juga grup Telegram. Grup Telegram ini untuk berdiskusikan aspek bahasa dan dipakai Telegram karena WhatsApp itu terbatas jumlah anggota grupnya. Kalau Telegram itu bisa sampai 10.000 orang kalau saya tidak salah. Silakan kalau mau bergabung, ini saya buat tahun lalu 2019 dan tujuannya yaitu untuk memberikan wadah bagi orang-orang yang ingin berdiskusi tentang bahasa. Yang terakhir adalah Twitter. Saya sudah menjadi pengguna aktif Twitter sejak tahun 2007. Pada tahun 2010, saya tiba-tiba mendapat pencerahan, saya ingin memberikan contoh kepada orang-orang bagaimana menggunakan bahasa Indonesia yang formal tetapi tidak baku. Bahkan di dalam laras bahasa media sosial atau kreatif yang notabene tidak dianggap tidak membutuhkan penggunaan kalimat yang terlalu kaku. Saya mau menunjukkan bahwa baku tak mesti kaku. Teman-teman dapat menggunakan kata kunci from untuk mencari suatu hal tertentu dari tweet-tweet saya yang terdahulu. Ini cara yang mudah yang sudah digunakan oleh beberapa warganet. Misalnya mau cari padanan kata tertentu, ya masukkan saja from Ivan Lanin, terus kata bahasa Inggris yang dicari, kemudian mudah-mudahan saya sudah pernah menjawab. Terakhir, ini mungkin teman-teman yang merupakan alumni Duta Bahasa sudah sangat paham ya. Negara kita, seperti tadi saya sampaikan pada bagian pembuka tentang ciri bahasa Indonesia, memiliki bahasa daerah yang sangat banyak, jumlahnya 718. Lalu di tengah era globalisasi ini juga kita harus bisa berkomunikasi dengan orang penutur bahasa yang berbeda dengan kita, terutama dengan menggunakan bahasa Inggris yang merupakan lingua franca di dunia. Tempatkan ketiga jenis bahasa ini sesuai dengan fungsinya masing-masing. Bahasa Indonesia bertujuan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, digunakan untuk bisa berkomunikasi, menghubungkan seluruh bangsa Indonesia. Bahasa daerah digunakan untuk menunjukkan identitas suku bangsa, membuat kita bisa akrab dengan orang-orang dari satu suku, dan juga mengembangkan budaya dari suku tersebut. Bahasa Inggris kita gunakan untuk bisa meluaskan pergaulan kita. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Demikian dari saya, Mbak Rizka. Mudah-mudahan waktunya pas ya, mudah-mudahan tidak terlalu lama. Iya, terima kasih saya ucapkan untuk Uda Ivan yang sudah memberikan pemaparan materi terkait pengetahuan kebahasaan yang tentunya dapat meningkatkan hazanah ilmu pengetahuan bagi rekan-rekan yang saat ini sedang menyaksikan webinar M-Talks yang diselenggarakan oleh Rumah Millennials. Baik, sebentar lagi kita akan beralih ke narasumber selanjutnya. Saya punya satu pertanyaan terlebih dahulu untuk Uda Ivan. Uda, saat ini, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia lagi gencar-gencarnya mencanangkan internasionalisasi bahasa Indonesia. Menurut Uda Ivan nih, seberapa besar sih potensi bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional? Saya tipe orang yang sangat praktis ya. Saya bukan orang politis. Kalau menurut saya, internasionalisasi bahasa Indonesia itu motifnya itu lebih berupa motif politik. Ingin menguatkan posisi Indonesia di dunia. Jadi sah-sah aja. Itu yang pertama. Ini pendirian saya. Saya pribadi tidak akan berusaha untuk melakukan itu. Kenapa? Karena menurut saya begini. Ini ibarat kita mau
Misalnya kalau kita mau jualan makanan, kita harus yakin dulu kan, makanan kita itu enak dan digemari oleh semua orang di rumah kita. Nah, masalahnya sekarang, di rumah kita saja, bahasa Indonesia itu belum terlalu diminati oleh orang. Coba lihat judul-judul acara yang ada di Indonesia. Apakah sudah saya sendiri sudah memiliki kebanggaan terhadap bahasa Indonesia? Menurut saya tidak. Belum semua. Jadi kalau ditanya potensi, selagi kita masih belum bisa membenahi kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia di dalam negeri sendiri, menurut saya cita-cita internasionalisasi bahasa Indonesia itu omong kosong. Itu. Menurut saya begitu. Baik. Maaf ya. Terima kasih udah Ivan atas jawabannya. Saya praktis saja. Terima kasih Uda. Sebentar lagi kita akan memberikan pertanyaan untuk Uda, tapi sebelumnya kita akan beralih dulu ke narasumber selanjutnya bersama dengan Kak Iqbal. Halo Kak Iqbal. Hai Riz. Masih semangat Kak Iqbal? Masih dong. Kak Iqbal, sebagai Duta Muda ASEAN nih, tentunya prestasi Kak Iqbal tidak hanya sampai ke kancah internasional, namun juga pernah di kancah nasional dulu. Di kancah nasional, Kak Iqbal bertemu dengan berbagai individu dari beragam suku dan bangsa tentunya. Kak Iqbal, menurut Kak Iqbal sendiri nih, bagaimana sih peran bahasa bagi generasi muda? Sebenarnya kok untuk apa ya, untuk peran bahasa sendiri untuk generasi muda itu otomatis apa yang seperti udah Ivan katakan tadi, itu ada pertama adalah untuk sebagai sarana kita untuk berkomunikasi antara anak muda gitu kan. Nah, tapi mungkin aku juga partly anak muda yang lebih suka mungkin pakai ragam bahasa yang lebih informal ya, seperti yang udah Ivan katakan tadi gitu. Karena mungkin lebih apa ya, kalau misalnya ragam yang informal itu kan kalau misalnya kita ngobrol sama orang yang seumuran itu lebih apa ya, kayak lebih relax gitu. Terus akhirnya kita lebih lebih dekat antar satu sama lain dan kita bisa menjalin hubungan yang mungkin akan lebih akrab gitu. Dibandingkan mungkin dengan ragam bahasa yang formal gitu kan. Yang formal ada sedikit gap gitu antara satu orang dan orang lain atau antara pembawa acara dengan orang-orang yang ada di ruangan tersebut gitu. Dan saya mungkin juga pernah berada di posisi tersebut gitu ketika waktu itu di acara ASEAN Youth Ambassador itu memang ada beberapa part di mana kita bertemu dengan orang-orang dari ASEAN itu sendiri gitu. Dan waktu itu memang dengan anak-anak muda di Indonesia gitu, yang dari Indonesia sendiri peserta Duta Muda ASEAN gitu, memang kita lebih cenderung menggunakan bahasa yang sifatnya informal gitu kan. Jadi soalnya kita pengen lebih akrab satu sama lain gitu-gitu. Tapi pada saat itu kita juga memang bertukar bahasa gitu. Misalnya kayak aku kan dari Jawa Timur kan. Terus waktu itu aku juga bertemu dengan teman-teman dari Jawa Barat gitu. Terus kita kayak saling belajar bahasa daerah masing-masing gitu. Kayak aku pengen coba sih belajar bahasa Sunda kayak gimana. Terus mereka juga kayak penasaran gitu dengan bahasa Jawa gitu. Soalnya kayak banyak hal yang ada di sosial media itu menggunakan bahasa-bahasa Jawa gitu, kayak banyak video-video viral atau kayak bahasa, kayak bahasa walikan kayak koi tadi itu sebenarnya kayak inisiatornya mungkin lebih ke orang Malang yang dia punya bahasa walikan gitu, yang bakso jadi oskap, selamat jadi tamales, pagi jadi igap gitu. Jadi kayak mereka penasaran gitu dengan bahasa-bahasa yang ada di Malang waktu itu. Terus selain bahasa Jawa, mereka juga penasaran dengan bahasa walikan itu. Tapi in exchange aku juga berusaha belajar bahasa-bahasa daerah yang mereka bawa gitu. Nah itu yang untuk interaksi antara aku sama peserta yang lain dari provinsi yang lain gitu. Nah cuman ketika kita ngobrol gitu sama duta-duta besar yang dari Indonesia gitu misalnya, atau kayak kita ngobrol dengan para pemimpin ASEAN pada waktu itu gitu, waktu grand final itu sangat terasa kayak atmosfernya berbeda gitu, kayak lebih formal, kita ngomong jadi lebih teratur gitu. Jadi kayak ada kayak perbedaan yang lumayan signifikan gitu ketika kita ngobrol dari peserta ke orang-orang yang lebih punya kedudukan gitu ya, lebih ada
respect juga, terus bahasanya lebih baku gitu. Akhirnya mungkin mungkin bahasa formal itu memberikan salah satu kayak memberikan semacam gap gitu, kayak ada hierarki antara kita dengan orang yang kita ajak bicara gitu. Tapi memang ragam formal memang harus digunakan karena ada perbedaan kedudukan yang harus kita hormati gitu di sisi tersebut gitu. Selanjutnya saya juga ingin bertanya nih masih untuk Kak Iqbal. Kak Iqbal, ketika Kak Iqbal sekarang ada di posisi saat ini, bisa dikatakan seorang influencer. Seberapa penting sih memahami belajar bahasa Indonesia? Karena kan Kak Iqbal akan sering menjadi seorang pembicara di depan umum. Mungkin rekan-rekan kita yang hadir untuk menonton pada hari ini ingin tahu apa sih manfaat yang dirasakan oleh Kak Iqbal dengan mempelajari penggunaan bahasa Indonesia khususnya dalam berbicara di depan umum. Menurutku manfaat yang paling besar adalah bagaimana kita bisa punya koneksi dengan dengan orang yang kita ajak bicara gitu. Terlebih sama saja ketika kita berbicara atau kayak menyampaikan pendapat di media sosial gitu. Ketika kita menuliskan caption, ketika kita membuat story gitu-gitu. Kita kan memang menyampaikan sesuatu pada followers kan. Jadi kayak bagaimana bahasa itu bisa kayak connect to our followers gitu loh. Kayak apakah bahasa yang kita gunakan itu bisa punya koneksi tersendiri dengan followers kita gitu. Apakah um, pesan yang kita sampaikan itu tersampaikan kepada mereka gitu. Sebenarnya itu adalah hal-hal yang harus kita perhatikan gitu ketika kita mau menyampaikan sesuatu ke orang lain gitu. Terlebih ke followers di sosial media atau ketika aku harus menyampaikan paparan gitu di depan umum gitu kan. Soalnya sekarang itu mungkin kayak setelah aku dapat award sebagai ASEAN Youth Ambassador gitu, aku lebih sering berkunjung ke daerah-daerah di Indonesia gitu untuk mengedukasi masyarakat tentang ASEAN sendiri gitu, kayak apa itu ASEAN, terus program-programnya seperti apa, terus dengan kayak core values-nya kayak gimana gitu kan. Jadi mungkin kayak benefits dari penggunaan bahasa sendiri itu terlebih bahasa Indonesia adalah ketika aku berkunjung ke daerah-daerah tertentu yang mungkin aku belum kenal atau kayak belum paham dengan bahasanya gitu, aku bisa kayak punya koneksi gitu dengan orang-orang lokal, orang sekitar. Jadi dengan menggunakan bahasa Indonesia itu sendiri gitu kan. Karena mungkin aku belum tahu tentang bahasa daerah mereka kan. Jadi kayak aku otomatis harus menggunakan bahasa Indonesia gitu. Dan most of the time ketika aku ke daerah-daerah tersebut gitu, aku seringkali pakai bahasa-bahasa yang mungkin bisa dibilang agak sedikit informal gitu ketika aku ketemu dengan orang-orang yang ada di desa-desa itu. Karena mereka ketika kita mungkin pakai bahasa yang agak sedikit baku gitu atau kayak mungkin formal, cenderung kita memiliki gap yang agak besar di mereka. Jadi kayak dengan aku pakai ragam bahasa yang lebih informal gitu, aku bisa lebih dekat dengan mereka gitu, apalagi dengan anak-anak muda yang ada di sana sebagai mungkin penyambung lidah gitu untuk masyarakat yang ada di sana gitu kan. Jadi benefits-nya kayak itu tadi, jadi lebih punya koneksi dengan secara perasaan kali ya, secara perasaan, secara secara kognitif juga kita punya koneksi ke mereka karena kita berusaha mensimplify informasi-informasi yang akan kita sampaikan ke orang-orang tersebut gitu. Dan itu tadi yang disampaikan sama Kak Iqbal benar banget. Kalau ternyata bahasa ini bisa menjadi penghubung dari misalnya ada beragam suku bangsa nih. Tentunya masing-masing punya bahasa daerah atau bahasa sendiri, tapi bahasa Indonesia di sini sebagai alat pemersatu. Jadi lebih mudah untuk berkomunikasi. Seperti itu ya Kak Iqbal ya. Selanjutnya Kak Iqbal, ada satu pertanyaan lagi yang ingin saya tanyakan untuk Kak Iqbal. Sebagai seorang duta muda ASEAN nih Kak Iqbal, tentunya banyak sekali juga bertemu dengan orang-orang dari luar negeri. Gimana sih cara Kak Iqbal memperkenalkan bahasa Indonesia yang dimiliki oleh bangsa kita, bangsa Indonesia di sana? Wow, sebenarnya kalau untuk memperkenalkan, mereka justru lebih penasaran gitu terhadap bahasa Indonesia itu sendiri gitu kan. Apalagi ketika maksudnya ketika aku di ASEAN Sekretariat gitu kan banyak
ini kayak masyarakat atau kayak orang-orang yang dari ASEAN gitu, lebih dari Malaysia atau mungkin dari Philippines yang kata kayak Kak Udivan tadi bilang bahwa kita memiliki apa beberapa kosakata yang mirip gitu kan. Mereka tuh juga kayak sangat tertarik dengan bahasa Indonesia gitu kan. Saya dulu pernah waktu itu aku pernah kuliah di Malaysia, bukan kuliah sih, lebih ke exchange students juga gitu di Malaysia. Ada beberapa bahasa yang mirip gitu, tapi kayak mereka tuh lebih nggak tahu ya, menurutku sebagai orang Indonesia, mereka yang kayak sering ngomong dengan bahasa yang lebih informal gitu, bahasa yang mereka gunakan sehari-hari itu terdengar lebih formal gitu. Jadi kayak mereka bilang kan kalau kita biasanya kayak bilang jam berapa kita mau kumpul gitu, misalnya kayak gitu kan, mereka bilangnya kayak kamu mau gerak pukul berapa nih gitu. Jadi kayak lebih kayak ada perbedaan untuk apa ya, dalam segi kosakata mungkin ya. Jadi kayak penggunaan katanya mereka kayak I don't know, lebih formal atau seperti apa, tapi kayak mereka juga sering tanya ke aku gitu, kalau di bahasa Indonesia ini gimana nih gitu-gitu. Terus kayak orang Filipina juga gitu, oh kita punya bahasa yang mirip ya gitu, misalnya kayak mata, kanan, terus banyak sekali gitu kosakata yang memang mereka sangat penasaran gitu, yang mereka pengen tahu dengan bahasa Indonesia. Jadi sebenarnya tanpa aku berusaha kayak gimana-gimana gitu untuk mengenalkan bahasa Indonesia, banyak orang-orang ASEAN gitu terutama tuh sangat tertarik dengan bahasa Indonesia. Kayak mereka pengen tahu, misalnya kayak selamat pagi di Indonesia kayak gimana sih gitu. Kalau misalnya kamu bilang terima kasih atau sama-sama atau itu kayak gimana gitu. So bahasa Indonesia lumayan seksi gitu, untuk mereka pengen tahu lebih dalam gitu. Baik, dan ternyata nih teman-teman, di salah satu program Badan Bahasa juga ada yang namanya Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Nah, yang tadi Kak Iqbal sebutkan merupakan salah satu mungkin ya dari Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Luar biasa sekali, bahasa Indonesia juga ternyata dipelajari oleh orang-orang yang berasal dari luar negeri. Kak Iqbal, saya punya pertanyaan nih untuk Kak Iqbal. Tadi kita melihat sama-sama di salindia terakhir dari Uda Ivan, ada Trigatra Bangun Bahasa. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Dan ternyata Kak Iqbal juga merupakan salah satu alumni Duta Bahasa Jawa Timur. Benar ya, Kak ya? Ya, tahun 2016. Alumni Duta Bahasa. Ternyata kita pernah satu platform ya, Kak. Iya. Saya punya pertanyaan untuk Kak Iqbal. Bagaimana sih cara Kak Iqbal memaknai Trigatra Bangun Bahasa ini? Kalau Seperti misalnya apa untuk tuh Kak aku, Iqbal? kalau misalnya aku untuk personal, ketika aku ikut Duta Bahasa Jawa Timur waktu itu, memang mereka sangat mengutamakan bahasa Indonesia dulu. Jadi kayak waktu aku ikut seleksinya waktu itu memang aku harus ikut tes UKBI gitu. Kayak it was my first time gitu joining UKBI tes gitu kan. Kayak kayak aku belum punya ekspektasi kayak gimana, tapi kayak itu adalah salah satu turning point di mana bahwa bahasa Indonesia itu memang ya, maksudnya kayak aku harus bangga gitu dengan bahasa Indonesia, karena kita punya tes UKBI, dan tes UKBI itu sebenarnya gini, kalau misalnya orang-orang luar gitu ya, misalnya kayak aku punya pemikiran gitu waktu itu, kalau orang-orang luar yang mau kerja di Indonesia gitu, harusnya mereka mungkin diberi tes UKBI dulu kali ya, soalnya kayak mereka akan bekerja dengan orang-orang yang ada di Indonesia, terus mereka juga harus berinteraksi dengan orang-orang Indonesia gitu. Waktu itu di Duta Bahasa Jawa Timur ada pertanyaan seperti itu gitu. Jadi kayak apakah orang asing gitu yang bekerja di Indonesia gitu, atau yang ingin bekerja di Indonesia harus dikasih tes UKBI gitu kan. Soalnya kalau sekarang itu agak sedikit kebalik ya. Jadi justru kita yang harus menyesuaikan ke mereka gitu, bukan mereka yang menyesuaikan ke Indonesia gitu kan. Jadi menurutku kenapa kita harus mengutamakan bahasa Indonesia, ya itu adalah satu identitas kita tadi gitu. Yang benar kata Uda Ivan tadi, bahwa itu adalah satu identitas kita dan we have to be proud of it gitu. Terus aku juga kan anak Jawa Timur kan, dan untungnya aku tuh tumbuh di keluarga yang memang berbicara secara aktif dengan bahasa Jawa gitu, dan bahasa Jawa kan punya tingkatan ya. Jadi ada yang
bahasa Ngoko, Ngoko Madio, sama Ngoko kayak bahasa Krama gitu. Jadi kayak ada 3 tingkatan itu, dan alhamdulillahnya aku tuh lancar gitu berbicara bahasa tersebut tiga-tiganya gitu. Soalnya kayak actively spoke that language gitu. Terus aku juga menguasai bahasa Inggris karena aku graduate dari pendidikan bahasa Inggris, dan aku juga ngajar bahasa Inggris juga gitu. Jadi apa ya, 3 bahasa tersebut memang menjadi formula gitu untuk aku bisa kayak menjalin relasi lebih besar, dan apa ya, kayak kemampuan memiliki 3 bahasa tersebut mengantarku ke banyak sekali kesempatan-kesempatan yang ada gitu. Salah satunya platform Duta Muda ASEAN, terus juga Duta Bahasa tadi, terus Element of the Year juga. Jadi kayak kemampuan komunikasi, kemampuan berbicara di depan umum, menginfluence orang banyak itu menjadi salah satu plus point, dan kayak aku ngerasa bersyukur banget bisa terekspos dengan hal-hal tersebut gitu. Nah, jadi benar apa yang tadi Kak Iqbal bilang, Trigatra Bangun Bahasa ini bukan berarti dengan mengutamakan bahasa Indonesia, kita jadi mengesampingkan penggunaan bahasa asing atau malah melupakan penggunaan bahasa daerah. Tetap digunakan, tapi sesuai dengan konteksnya. Seperti itu ya, Kak ya. Pingin balik lagi ke pertanyaan untuk Uda Ivan, setelah itu kita lanjutkan lagi untuk Kak Iqbal ya, Kak Iqbal. Udah, Rizka pengen tanya untuk Uda Ivan nih. Banyak sekali di luaran sana ketika kita memberikan masukan nih, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu generasi-generasi zaman sekarang berkata, untuk apa sih penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Toh juga tanpa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, lawan bicara sudah mengerti apa yang dikatakan, khususnya dalam pergaulan sehari-hari. Seperti apa tanggapan Uda Ivan terkait fenomena-fenomena tersebut? Tadi saya sudah sampaikan waktu menjelaskan tentang fungsi bahasa. Dalam fungsi bahasa sebagai alat komunikasi, itu kita bisa menggunakan bahasa apa saja kan sebenarnya kan. Tapi cobalah ketika kita mendengar orang yang berbicara terbata-bata, struktur kalimatnya jelek, pilihan katanya juga jelek, itu bagaimana perasaan kita kalau dibandingkan dengan kita mendengar orang yang struktur kalimatnya runtut, jelas apa yang dimaksud, berbeda kan? Jadi berbahasa itu bukan sekadar menyampaikan pesan, tetapi juga bagaimana membungkus pesan tersebut menjadi enak untuk didengar dan menimbulkan citra positif bagi penuturnya. Itu yang penting. Kalau memang kita tidak memperhatikan citra, ya terserah. Jadi itu yang mesti kita balikkan kepada orang-orang tersebut, ya berarti kamu nggak memperhatikan citra, ya nggak apa-apa. Saya juga yang saya terapkan kan begitu. Jadi memang saya mesti cerita ya, waktu awal-awal saya memutuskan untuk mencoba berbicara atau mendalami bahasa Indonesia yang baik dan benar, saya juga berada pada kondisi yang mungkin teman-teman alami sekarang. Saya tidak mengalami kesulitan ketika mencampur, misalnya saya bilang, meetingnya besok di-cancel ya, karena menurut saya ya itu biasa-biasa aja, itu gaul asik. Tetapi ketika kita bisa berbicara dalam satu bahasa, yang satu aja dalam satu kalimat, itu menunjukkan betapa teraturnya cara kita berpikir. Apakah itu tetap asik? Kalau menurut saya tetap aja bisa asik. I could speak in English, but I prefer not to speak in English in mix English and Indonesia. I prefer to speak one language in one sentence. Boleh-boleh aja kan? Nah, jadi itu yang menurut saya sangat perlu dipahami. Tapi di sisi sebaliknya juga jangan kita berperan sebagai seorang polisi bahasa, karena siapapun tidak akan suka ketika mereka dikritik terlalu tajam. Di dalam komunikasi, hal yang terpenting itu memang memahami apa yang disampaikan oleh kawan bicara. Dari sisi kita berusaha untuk menertibkan cara kita berbicara, menyesuaikan dengan kawan bicara. Misalnya ketika tadi konteksnya Mas Iqbal, berbicara pada masyarakat di daerah. Mungkin bagus juga kalau misalnya kita menggunakan bahasa daerahnya. Misalnya di Jawa Timur, paling tidak dalam satu bahasa itu kan ada 4 ungkapan yang paling standar, yaitu maaf, permisi, tolong, sama terima kasih. Nah itu dikuasai aja, misalnya lagi ke Jawa Timur, ngomong hatur nuwun. Di Jawa Barat ngomong hatur nuhun misalnya. Nah, penggunaan kata-kata ungkapan-ungkapan yang sederhana seperti itu juga akan melekatkan kita kepada audiens kan, kalau itu tujuannya untuk melekatkan. Jadi memang berbahasa yang baik dan benar itu ada multidimensi. Di satu sisi tidak boleh terlalu kaku,
seperti kanebo nantinya kan kaku. Kekakuan itu bisa kita kurangi dengan kalau berbicara cukup gampang dengan intonasi, dengan ekspresi, dengan candaan. Itu cara kita untuk melekatkan diri. Jalan pintasnya ada, yaitu dengan menggunakan bahasa yang gaul banget. Itu jalan pintas. Tetapi tidak mesti kita menempuh jalan pintas itu kan. Kita tetap misalnya bisa, kalau coba deh perhatikan, saya bicara dari tadi dengan menggunakan ragam bahasa yang cukup formal kan, tetapi saya berusaha untuk tidak kaku dengan intonasi, dengan ada bercandaan. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk membuat pesan yang kita sampaikan itu bisa diterima oleh kawan bicara kita dengan baik, dengan tetap terdengar akrab, tapi di sisi lain juga menjaga reputasi kita. Tuh. Mungkin itu sih kata ini saya. Oh, satu yang saya lupa. Ini juga menyangkut yang ditanyakan oleh Mbak Karina Sukarmin di ruang obrolan. Kadang-kadang ya, terutama ketika kita baru mulai nih menetapkan niat, kita misalnya niat untuk puasa, kita niat untuk lebih banyak berbuat baik, kita niat untuk berbahasa dengan lebih benar. Kadang-kadang kita gemas melihat lingkungan sekitar kita. Jangan jadi polisi bahasa, itu yang paling penting. Jangan kemudian setiap orang ngomong, oh salah, ini harusnya analisis, bukan analisa. Nggak ada gunanya. Itu akan membuat malah komunikasi menjadi tidak lancar. Ya sudah, ngobrol aja biasa. Saya juga kadang-kadang gemas ya melihat orang misalnya ngobrolnya itu ada kata tidak baku yang dipakai, misalnya alih-alih saksama yang dipakai seksama. Tapi ya sudah, biarkan aja karena memang ragam lisan itu tidak menuntut kebakuan ejaan. Kebakuan ejaan itu kita terapkan ketika kita menulis. Nah, kalau menulis di dalam nah ini juga satu lagi nih. Jadi mungkin saya akan bagi menjadi 3 ragam. Yang pertama lisan, yang kedua tulisan, yang ketiga semi tulisan. Saya sebutnya semi tulisan. Lisan itu adalah yang kita gunakan waktu lagi ngobrol. Kalau ini sih santai aja ngomong, bro, apa kabar lo? Itu juga nggak masalah. Paling kalau saya pribadi, saya berusaha untuk tidak mencampurkan kata bahasa asing. Kalau saya mau belajar bahasa Inggris, saya akan gunakan ketika saya berbicara dalam forum yang tepat. Saya sering ngajar bahasa Inggris, misalnya menyampaikan materi manajemen risiko gitu misalnya, atau manajemen dalam bahasa Inggris di Vietnam, Kuala Lumpur, atau segala, itu cukup sering. Nah, yang kedua adalah ragam bahasa tulisan. Kalau ini memang kita perlu sangat memperhatikan terutama ejaan. Titik, koma, itu perlu kita perhatikan. Nah, yang satu lagi yang semi tulisan, ini yang di medsos atau di percakapan WA. Nah, kalau itu memang kadang-kadang yang bikin gemes itu misalnya di yang dipisah dan di yang dirangkai. Tetapi kalau misalnya sekadar menggunakan analisa, bukan analisis, itu sih saya nggak akan protes. Tapi beberapa yang sifatnya sangat mendasar, seperti di yang dipisah dan di yang dirangkai, itu kemungkinan besar saya akan protes. Nah, itu mungkin saya berbagi pengalaman aja dari apa yang saya hadapi. Mungkin teman-teman mikirnya, saya nggak asik banget kalau ngobrol sama saya, atau ngirim pesan WA sama saya. Insya Allah sih tetap asik sih. Iya, benar sekali, Uda. Ternyata masih banyak ya fenomena-fenomena di sana kalau anak muda itu belum bisa membedakan di yang dipisah dengan di yang disambung. Dan itu benar sekali, karena dalam penulisan artikel kuliah pun masih banyak ditemukan hal-hal yang seperti itu. Benar banget, Uda. Beralih lagi ke Kak Iqbal nih. Kak Iqbal, sebagai seorang duta muda ASEAN, memaknai Hari Sumpah Pemuda nih Kak, khususnya butir ketiga. Kalau kita bisa memaknai bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa, itu merupakan salah satu wujud cinta tanah air kita terhadap bahasa negara yang itu bahasa Indonesia. Menurut Kak Iqbal, bagaimana sih cara meningkatkan rasa cinta tanah air melalui bahasa sebagai seorang duta muda ASEAN? Seperti apa pendapatnya? Oke, jadi menurutku kayak bagaimana kita bisa mencintai gitu bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa itu. Yang pertama otomatis kita harus mau gitu dan mau dulu menggunakan bahasa Indonesia gitu untuk percakapan sehari-hari, untuk mungkin apa ya ketika kita posting di sosial media gitu. Karena kita apa ya dengan kita cinta gitu dengan bahasa Indonesia, dengan kita mau menggunakan gitu kan, otomatis kita akan timbul rasa apa ya kayak memiliki dan rasa bangga gitu karena ya ini adalah identitas sebagai bangsa Indonesia, itu bahasa Indonesia. Jadi kayak dengan aktif
berbicara dengan bahasa Indonesia atau menggunakan bahasa Indonesia di kehidupan sehari-hari itu bisa juga untuk menimbulkan rasa tersebut gitu. Sama ketika aku waktu itu mempelajari bahasa asing gitu misalnya. Biar kita tuh cinta dengan bahasa tersebut gitu kan, otomatis kita harus apa ya, tahu dulu gitu, maksudnya tahu, mau menggunakannya seperti apa gitu, menggunakan sehari-hari dan juga kayak dipraktekkan terus sehari-hari. Jadi dengan, dipraktekkan kita akan semakin lancar, kita akan semakin, apa ya, ngerasa bangga dengan apa yang udah kita capai gitu kan. Karena kita udah, belajar, yang banyak, terus juga mempraktekkan dan kita semakin lancar, otomatis ketika kita semakin lancar, kita akan semakin cinta dengan bahasa tersebut gitu. Jadi menurutku kuncinya adalah selalu mempraktekkan, terus juga selalu mengasah perbendaharaan kata, gitu, terus juga sering baca-baca literatur yang otomatis terkait dengan bahasa Indonesia sendiri. Dan prakteknya mungkin sekarang lebih ke arah karena kita apa namanya lagi ada di pandemik juga dengan kondisi di mana sosial media itu sangat besar gitu kan. Jadi mungkin prakteknya lebih ke arah-arah tersebut gitu, lebih ke sosial media, penggunaan sosial media, terus berbicara dengan teman-teman kita dari apa komunitas misalnya atau ada teman-teman kita di kampus gitu. Jadi menurutku itu sih kuncinya gitu, biar bahasa Indonesia bisa makin dicintai dan bisa menjadi bahasa pemersatu bangsa gitu. Baik, benar sekali kata Kak Iqbal tadi, kita harus membiasakan diri karena kalau bukan diri sendiri yang memulai, lalu siapa lagi ya, kayak kita adalah pemimpin untuk diri sendiri. Betul banget. Dan satu lagi nih teman-teman, untuk teman-teman yang bingung gimana sih cara mencari bahasa Indonesia yang baik dan benar atau contoh-contoh kata yang benar menurut bahasa Indonesia, bisa aja dengan mudah teman-teman dapatkan melalui KBBI Daring. Promosi sedikit nggak apa-apa ya. KBBI Daring dapat diunduh melalui App Store atau Play Store yang ada di gawai teman-teman. Jadi dari sana tuh teman-teman nggak perlu lagi repot-repot buka buku, cari padanan kata bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia apa sih ini yang baku? Karena di gawai sendiri udah ada, bisa diunduh nih. Mulai dari sekarang, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Lalu Kak Iqbal, saya juga ingin bertanya sama Kak Iqbal nih. Lanjut yang tadi, sebagai Duta Muda ASEAN dan juga dengan pencapaian prestasi yang banyak sekali Kak Iqbal dapatkan kemarin. Apa sih Kak Iqbal pengalaman terbesar atau pengaruh yang Kak Iqbal rasakan bagi diri Kak Iqbal sekarang? Wow, kalau pengaruhnya sangat banyak ya waktu apa waktu aku menang ASEAN Youth Ambassador itu, aku mungkin lebih punya koneksi yang banyak gitu di ASEAN sendiri. Karena aku juga aktif membantu ASEAN Sekretariat untuk mengembangkan ini kurikulum di pendidikan, misalnya kayak untuk pengetahuan tentang ASEAN gitu. Jadi koneksi itu yang paling menurutku yang paling aku rasakan gitu. Aku punya koneksi yang banyak dengan orang-orang yang penting dan orang-orang yang punya kaliber yang sangat tinggi gitu di Indonesia misalnya. Terus yang kedua, manfaat yang aku dapat adalah aku bisa sharing pengalaman ke teman-teman gitu, kayak lewat daring seperti ini, atau kayak aku juga sering diundang untuk kayak ngisi materi tentang youth empowerment gitu. Jadi kayak lebih bagaimana caranya membesarkan potensi yang ada di pemuda-pemuda kita di Indonesia misalnya kayak gitu. Dan karena aku juga punya platform seperti iRangers, ASEAN Shanti gitu. Mereka juga ingin tahu gitu, maksudnya bagaimana sih caranya untuk mengembangkan sebuah komunitas gitu, dan bagaimana caranya untuk bisa mempertahankan komunitas itu biar tetap sustainable dan bisa memberikan manfaat yang banyak gitu ke orang-orang yang lain. Jadi sebenarnya kayak platform dari Duta Muda ASEAN sendiri memberikan kayak platform lain yang lebih besar agar aku bisa menyampaikan hal-hal yang aku punya, terus membagikan hal-hal yang aku punya juga ke teman-teman semua. Jadi kayak manfaatnya atau ilmunya tuh enggak berhenti di aku aja, tapi juga bisa aku share ke teman-teman semuanya gitu. Wah, terima kasih atas pengalaman yang sudah diceritakan nih Kak Iqbal, sungguh sangat menginspirasi saya dan juga para penonton di webinar pada hari ini. Kita mau beralih lagi ke Uda Ivan. Uda Ivan, ada pertanyaan masuk dari Kak Maya Rohmah.
Penggunaan kami dan kita, para presenter di televisi sering kali keliru. Bagaimana pendapat Uda Ivan terkait hal tersebut? Dan cover buku, apakah bahasa bakunya cover? Mohon pencerahannya, Uda. Silakan, Uda. Kalau kita dan kami sih bukan hanya penyiar ya, itu kayaknya pejabat-pejabat juga melakukan itu. Dan sifat orang Indonesia itu kan cenderung mencontoh ya. Kalau menurut saya, selagi para pejabat kita belum bisa membedakan kita dan kami, itu jangan harap orang-orang juga akan bisa membedakan. Nah ini yang menurut saya mesti dilakukan juga oleh Badan Bahasa. Budaya Indonesia itu budaya patron klien namanya. Patron klien itu berarti ada patron, orang yang menjadi apa ya? Menjadi patokan, menjadi orang yang dilihat, lalu kemudian ada klien-klien nih, orang-orang kayak kita, masyarakat awam yang melihat kepada orang yang dipandang tersebut. Ketika orang yang dipandang itu memberi contoh-contoh yang baik, itu akan membuat dia bisa mengikuti. Jadi ketika, tadi kan saya sepakat sekali dengan yang Mas Iqbal sampaikan tadi, bahwa cara bagi kita untuk bisa mencintai bahasa Indonesia adalah dengan kita banyak menggunakannya. Ini bukan hanya bahasa Indonesia. Segala sesuatu, kalau kita semakin sering pelajari, gauli, kerjakan, itu kan lama-lama kita juga akan suka dengan hal tersebut. Nah, untuk menambah hal tersebut, selain dari membiasakan diri untuk menggunakan, itu juga kita harus mendapat contoh yang bagus. Nah, sayangnya contoh-contoh yang diberikan kepada kita sekarang mengenai kaidah ejaan, termasuk atau kaidah bahasa, termasuk di dalamnya penggunaan kata seperti kita dan kami itu kurang bagus. Itu yang menjadi masalah kita. Saya pikir sih ini memang bukan sesuatu yang mudah diubah. Kayak misalnya itu aja tadi kan, saya mungkin karena sudah terbiasa menggunakan kata diubah. Para pejabat banyak sekali yang masih menggunakan dirubah kan, atau merubah. Kesalahan-kesalahan kecil seperti itu karena orang banyak melihat, oh ini kok si ini pakainya kayak gini, ya udah saya pakainya kayak gitu aja. Itu yang menyebabkan salah kaprah jadinya. Kesalahan yang banyak dilakukan orang, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang banyak pada akhirnya akan bisa dianggap sebagai suatu kebenaran. Gitu, Mbak. Dan ternyata tidak hanya penggunaan kata kita dan kami yang sering salah Oh, banyak. digunakan sebagai Banyak. bahasa untuk pewara ya udah ya. Ada lagi Ya. kata waktu dan tempat kami persilakan Ya. seperti itu. Ya. Padahal waktu dan tempat tidak bisa dipersilakan. Lalu Ya. ada lagi kalau tidak salah untuk menghemat waktu. Padahal waktu tidak bisa dihemat, maka lebih efektif ketika kita mengatakan untuk mengefisiensikan waktu atau untuk mengefektifkan waktu, seperti itu. Ya. Banyak sekali Mungkin bahasa-bahasa yang harus saya dipelajari. boleh berikan masukan sedikit ya, Boleh, Mbak Rizka. udah. Saya boleh berikan masukan sedikit. Saya kan paling tidak sudah lebih lama sadarnya daripada teman-teman. Saya kan sudah mulai belajar bahasa Indonesia lagi sejak tahun 2006. Antara 2006 sampai 2010, saya itu sering sekali gergetan kalau ngelihat kesalahan. Saya yakin itu yang dialami oleh teman-teman sekarang. Percayalah, kalau kita pertahankan gergetan itu, kitanya yang akan sakit sendiri. Jadi kalau meminjam istilah anak sekarang, woles aja. Woles, ya sudah, kita anggap bahwa kesalahan itu memang dialami banyak oleh orang Indonesia, kita coba perbaiki. Perbaikinya tidak usah dengan cara yang langsung, tar dulu, itu salah tuh. Gitu, nggak usah kayak gitu. Tapi sama ketika kita mendapat masukan dari orang, waktu masukan itu disampaikan dengan baik-baik, kita kan akan jauh lebih bisa menerima, bukan? Daripada kalau misalnya kita dipotong, terus dibilang bahwa salah, itu perasaan malu kita kan lebih besar. Jadi belajarlah juga, kalau kita peduli dengan bahasa kita, tingkatkan harkat orang-orang yang memang menyukai bahasa Indonesia. Jangan sampai istilah polisi bahasa itu kemudian menjadi stigma negatif yang muncul. Orang-orang kemudian menolak kan, yang muncul kan, oh ini dia polisi bahasa, udah cuekin aja gitu. Itu yang kita mesti hindari. Mungkin saya berbagi pengalaman saya karena saya juga pernah mengidap penyakit polisi bahasa itu antara 2006 sampai 2010.
Iya betul sekali, karena kalau ditegurnya dengan cara yang keras, pasti itu juga orang bakalan, "Duh, apaan sih orang ini?" Tapi ketika kita merangkul, pasti orang lebih mudah mengerti dan lebih mau untuk belajar lebih banyak lagi. Iya. Benar sekali udah Ivan. Lalu kita beralih kembali ke Kak Iqbal nih, Kak Iqbal. Kak Iqbal, sebagai Duta Muda ASEAN dan prestasi yang tadi Kak Iqbal sudah dapatkan, tentunya Kak Iqbal bertemu dengan orang-orang dari luar negeri ya, yang banyak sekali beragam. Menurut Kak Iqbal, apa sih kelebihan bahasa Indonesia dibandingkan dengan bahasa asing? Karena Kak Iqbal juga kan sangat fasih menggunakan bahasa Inggris atau mungkin ada bahasa-bahasa lainnya, tapi apa sih kelebihan bahasa Indonesia menurut Kak Iqbal sebagai generasi muda? Kalau menurutku kelebihan dari bahasa Indonesia tadi tuh, apa ya, kurang lebih sama yang disampaikan udah Ivan yang di paparan materi tadi. Bahasa Indonesia tuh sangat mudah untuk dipelajari. Jadi kayak, even waktu aku kuliah, waktu di Universitas Negeri Malang, aku juga pernah, jadi pengajar BIPA untuk orang-orang Amerika Serikat waktu itu. Jadi, apa ya, mereka sangat mudah untuk mengenali bahasa Indonesia dan mereka tuh bisa belajar bahasa Indonesia tuh dalam, kan itu program BIPA itu kan 3 bulan ya gitu. Nah untuk kayak basic sendiri misalnya kayak bahasa Indonesia untuk, beginners gitu kan mereka ada level-levelnya beginners, intermediate, sama advance gitu. Di intermediate level sendiri itu adalah orang-orang Amerika gitu yang, istilahnya nggak tahu sama sekali dari bahasa Indonesia itu. Dalam waktu 2 minggu aja gitu mereka bisa, mmm, apa ya, berkomunikasi dengan bahasa Indonesia, tapi walaupun itu masih kayak terbata-bata dan masih, apa namanya, masih belum lancar, tapi at least, apa ya, perkembangan mereka gitu untuk menyampaikan atau berkomunikasi dengan bahasa Indonesia sendiri itu sangat cepat gitu. Jadi kayak bahasa Indonesia memang, sangat mudah untuk dipelajari gitu. Terus yang kedua, bahasa Indonesia itu, juga punya sisi viralitas yang sangat tinggi gitu. Jadi kayak even kayak orang-orang di Thailand gitu, orang-orang yang ada di Malaysia, di Filipina, mereka tuh sangat, apa ya, kayak sangat familiar dengan, misalnya kayak lagu-lagu atau istilah-istilah yang, eee, viral gitu di Indonesia. Karena mungkin, kita penduduknya banyak banget dan sharing rate kita tuh sangat tinggi ya. Jadi kayak orang-orang bahkan di Thailand itu tuh tahu gitu lagu-lagu yang dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Jawa juga gitu. Jadi, apa ya, mungkin kelebihan dari bahasa Indonesia sendiri itu sangat mudah dipelajari gitu dan yang kedua, bahasa Indonesia itu punya apa ya, memiliki kecenderungan untuk bisa viral gitu dengan, apa, dengan banyaknya penduduk Indonesia itu sendiri. Jadi kayak mereka secara nggak langsung gitu terpapar dengan bahasa Indonesia itu sendiri gitu. Kayak gitu sih. Wah, ternyata Kak Iqbal juga merupakan salah satu pengajar BIPA untuk penutur asing dari mana Kak? Amerika Asik. Serikat. Amerika Serikat, wah luar biasa. Kak Iqbal, kalau menjadi seorang pengajar BIPA sendiri, apa sih kendalanya Kak? Apakah ada kendala yang menyebabkan orang-orang asing misalnya enggan untuk menggunakan bahasa Indonesia pada saat sesi pembelajaran atau sesi pembelajaran itu seperti apa? Apakah menggunakan bahasa Inggris dicampur dengan bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia saja seperti apa? Karena penasaran juga mungkin sepertinya penonton yang menyaksikan Kak Iqbal saat ini. Justru waktu, aku jadi pengajar BIPA waktu itu kita nggak boleh ngomong bahasa Inggris sama sekali. Bahasa Inggris itu sangat dilarang gitu. Terus kayak memang ada polisi bahasa sendiri gitu. Jadi kalau misalnya ada, si muridnya atau anak yang belajar BIPA tadi ngomong bahasa Inggris, nanti ada hukumannya gitu. Atau kayak mungkin pengajarnya yang ada yang ngomong bahasa Inggris gitu, nanti akan ada, punishment tertentu juga gitu. Jadi waktu itu mungkin emang situasinya di-setting agar, murid-murid, BIPA dari Amerika Serikat itu tuh, apa ya, nurut gitu dengan, ngomong bahasa Indonesia. Karena mungkin tujuan kita adalah kita ingin memaparkan bahasa Indonesia, terus-menerus gitu, biar mereka terbiasa mendengar bahasa Indonesia, biar mereka terbiasa untuk, mmm, berbicara juga dengan bahasa Indonesia, sehingga, ketika mereka belajar itu akan lebih cepat gitu, pencapaian mereka gitu. Dan mungkin untuk kendala sendiri, untuk murid-muridnya gitu kan, apalagi bagi yang beginner itu kan sangat susah kan, mereka harus belajar kata demi kata dulu gitu, kayak ekspresi-ekspresi yang, sederhana dulu gitu kan. Dan mungkin untuk kendala bagi pengajarnya sendiri gitu kan, kita tuh harus, benar-benar
menyampaikan kosakata itu dengan sesimpel mungkin gitu, dengan body language, terus kita juga berusaha untuk mengadres mereka dengan mas atau mbak gitu. Jadi kita kalau misalnya Amerika kan mereka biasanya ngomong dengan langsung nama ya, tapi kita tuh membiasakan mereka dengan mbak gitu, Mbak Catherine, Mas Albert misalnya. Jadi kayak mereka lebih ngerasa bahwa ya udah ini bukan Amerika, ini di Indonesia. Jadi kayak lebih membangun sebuah budaya untuk biar mereka tuh ngerasa bahwa ini adalah rumah mereka juga gitu. Jadi mereka lebih dekat dengan bahasanya sendiri, terus mereka juga akan lebih cepat belajarnya gitu sih. Jadi mungkin kendalanya waktu itu yaitu tadi untuk beginner terutama itu sangat susah untuk mencoba mengajar dengan full bahasa Indonesia, tapi juga bagaimana caranya mereka bisa mengerti gitu. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Kak Iqbal, dan juga ini ada masuk pesan dari Uda Ivan, belajar bahasa berarti juga belajar budaya penutur bahasa itu. Iya benar sekali, karena nih kemarin di bulan bahasa dan sastra yang dilaksanakan oleh Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat, ternyata orang-orang yang merupakan penutur asing bahasa Indonesia nih Kak Iqbal mau membacakan puisi dan menyanyikan lagu Indonesia Raya loh dalam perkembangannya mempelajari bahasa Indonesia. Dan saya rasa kalau misalnya orang asing saja mau belajar bahasa Indonesia, kenapa bangsa sendiri kita tidak mau mengutamakan bahasa Indonesia mulai dari hal-hal kecil seperti itu. Ya kan kayak benar banget. Nah, Nah, pingin lagi bertanya ke Uda Ivan. Satu lagi pertanyaan untuk Uda Ivan sebelum kita sampai di penghujung acara nih Uda. Udah kita mengenal yang namanya Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia atau UKBI. Sebenarnya nih Uda, seberapa penting sih peran UKBI di sini? Apakah UKBI itu harus benar-benar ada setiap kali ingin masuk S2 seperti TOEFL atau seperti apa pendapat Uda peran UKBI dewasa ini? Menurut saya, segala sesuatu yang namanya keterampilan itu kan harus ada pengujiannya ya. Kita menyatakan diri bisa berenang, itu biasanya kalau ikut les kan ada ujiannya. Kita belajar matematika ada ujiannya. Demikian juga belajar bahasa. Kenapa ujian itu diperlukan? Ujian itu kalau menurut saya untuk menunjukkan kompetensi. Nah, yang penting itu mungkin kalau saya tidak salah itu sudah ada Permendikbud yang mengatur skor yang harus diperoleh untuk jabatan-jabatan tertentu. Memang kalau kita perhatikan kan beberapa posisi, beberapa tingkat itu memerlukan ujian tersebut untuk menunjukkan orang tersebut layak untuk maju lebih lanjut. Contoh, ketika ingin melamar sebagai pegawai negeri atau namanya sekarang ASN ya, CPNS, calon pegawai negeri sipil, apa CASN ya sekarang, saya nggak tahu namanya sekarang. Untuk seorang aparatur sipil negara, itu kan mereka nanti akan membuat surat dinas, membuat laporan, dan itu akan menjadi cerminan dari kualitas instansi pemerintah. Ketika mereka tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, itu akan kita lihat seperti yang terjadi sekarang. Sekarang banyak sekali kan, tiba-tiba viral surat yang dibuat oleh siapa, terus berantakan banget suratnya. Itu banyak sekali sekarang. Terakhir nih kemarin saya lihat ada yang mengirim artikel yang mengkritik surat-surat yang dibuat oleh Pemda Sumatera Barat. Itu padahal pendek banget suratnya, tapi dari surat yang pendek itu saja tidak ada kalimat yang tidak ada kesalahannya. Semua ada kesalahan, baik dari tataran ejaan maupun dari tataran struktur kalimat. Nah, itu contoh ya. Jadi itu contoh dampak dari ketidakbagusannya seleksi yang dilakukan dengan berdasarkan UKBI. Atau misalnya mahasiswa, ketika dia membuat skripsi, skripsi itu kan merupakan lambang keberhasilan, lambang dia berhasil menyelesaikan pendidikannya. Nah, pendidikan itu bukan hanya dari segi teknis, tapi juga dari segi non-teknis. Bagaimana dia bisa menuangkan gagasannya dalam bentuk tulisan yang utuh, yang kemudian dipahami orang. Baik dari tingkatan ejaan, yang perintilan itu, ataupun dari tingkatan yang paling tinggi, yaitu wacana. Bagaimana dia menyusun pola berpikirnya dia,
sejak mulai dia memberikan rumusan masalah sampai dia memberikan simpulan. Itu kan harus nyambung kan. Nah, itu keterampilan bahasa yang diperlukan di sana. Jadi menurut saya UKBI sangat penting dan justru lain yang menunjukkan bahwa orang-orang yang mengikuti itu memiliki kompetensi dari berbahasa dan kualitas berbahasa mereka sudah lebih terjamin. Terima kasih atas pendapat yang diberikan oleh Uda Ivan. Gitu Mbak Rizka. Baik, Uda. Terima kasih, Uda. Dan UKBI saya harap juga ke depannya bisa dilakukan pada saat ingin masuk kuliah ya, Uda ya. Karena hanya beberapa kampus saja yang menggunakan UKBI sebagai syarat masuk kuliah, tapi beberapa lagi belum. Jadi semoga itu disamaratakan supaya menjadi salah satu hal yang membuat bahasa Indonesia semakin bermartabat di bangsanya sendiri. Baik, tidak terasa kita hampir sampai di penghujung acara nih. Saya ingin ke Kak Iqbal. Kak Iqbal, terakhir nih Kak Iqbal, apa yang ingin disampaikan untuk generasi muda agar mau mencintai bangsa Indonesia dan bahasa kita, bahasa Indonesia? Menurutku yang pertama apa ya? Kenapa sih misalnya orang-orang Indonesia mungkin kayak kurang gitu untuk mencintai bahasa Indonesia gitu kan? Karena mungkin ya itu tadi karena kita terpapar dengan informasi yang sangat banyak gitu dan informasinya juga cepat banget gitu dengan ada yang digitalisasi gitu kan. Jadi mungkin kita jadi terpapar dengan banyak sekali informasi dari berbagai macam bahasa gitu, terutama bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya seperti Korea gitu. Nah, menurutku kayak biar kita tuh masih tetap punya rasa cinta gitu terhadap bahasa kita sendiri gitu, terutama itu dengan tadi mempraktekkan bahasanya tadi, terus dengan juga apa ya, punya contoh-contoh yang baik seperti yang udah Ivan katakan tadi. Jadi kayak mungkin kita juga harus punya panutan gitu untuk bisa berbicara bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Itu yang tips yang pertama. Dan yang kedua mungkin biar kita juga cinta nih, semakin cinta sama Indonesia sendiri. Menurutku salah satu tips yang paling ampuh adalah dengan bepergian atau traveling gitu ke daerah-daerah yang ada di Indonesia gitu. Karena apa ya? Mungkin kita terlalu dibutakan dengan aku pengen ke luar negeri gitu, aku pengen ke Eropa, aku pengen ke Korea, aku pengen ke Jepang, pengen kemana gitu misalnya, tanpa menyadari bahwa Indonesia tuh sangat kaya gitu dengan kekayaan budaya, dengan kekayaan alam juga yang nggak kalah menarik gitu dari negara-negara lain. Jadi menurutku kalau misalnya teman-teman punya waktu, terus juga punya tabungan gitu, masih kayak mungkin kita bisa mengutamakan dulu untuk traveling di dalam Indonesia sendiri. Jadi kita bertemu dengan orang-orang dari suku yang lain, terus mempelajari budaya mereka. Mungkin juga kita bisa belajar bahasa mereka juga, bahasa daerah mereka. Jadi itu menambah rasa cinta kita gitu dengan budaya kita, dengan negara kita juga gitu pada umumnya gitu sih. Terima kasih untuk Kak Iqbal atas masukannya, kemudian tips dan trik yang diberikan, juga sudah berbagi pengalaman dengan teman-teman dari Rumah Millennials. Dan terakhir untuk Uda Ivan Lanin. Uda Ivan, boleh dong diperkenalkan narabahasa di sini dan pesan terakhir Uda Ivan untuk anak muda dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda, khususnya untuk mengutamakan bahasa Indonesia. Gimana tuh? Narabahasa seperti tadi Mbak Rizka sampaikan, itu memang perusahaan rintisan baru didirikan tuh Februari 2020. Perusahaan rintisan yang mengambil jalan yang tidak lazim. Kami mengambil bisnisnya adalah untuk menyediakan produk dan layanan kebahasaan. Tujuannya apa? Tujuannya karena saya gemas melihat para profesional di Indonesia tidak menunjukkan keprofesionalannya melalui cara mereka berbahasa. Itu banyak sekali yang saya lihat. Surat yang saya terima dari berbagai kementerian kayaknya cuma dari Badan Bahasa aja yang cukup bersih dari kesalahan. Itu pun juga tidak 100%. Tetap aja saya bisa ketemu salah-salahnya di mana. Nah, itu sebenarnya tujuan dari narabahasa, membuat orang Indonesia lebih terampil berbahasa, terutama dalam ragam tulisan. Kenapa? Pertama, reputasi. Bahasa menunjukkan bangsa. Kan ada peribahasa seperti itu ya, bahasa menunjukkan bangsa. Bangsa yang dimaksud di sini bukan bangsa dalam artian negara,
tapi bangsa dalam artian harkat seseorang. Jadi waktu kita bisa menggunakan bahasa yang bagus, bagus itu bukan berarti harus selalu baku dan kaku ya. Tapi kita misalnya campurkan penggunaan bahasa asing yang sesuai konteks, satu kalimat misalnya, atau bahkan kita selipkan ungkapan-ungkapan bahasa daerah yang bisa diterima oleh kawan bicara kita. Itu yang menunjukkan kita bisa menggunakan bahasa yang baik. Bahasa itu senjata. Kuasai bahasa, kita bisa menguasai dunia. Gitu Mbak Rizka. Terima kasih Uda Ivan atas pemaparan materi yang diberikan untuk kami dan teman-teman Rumah Milenial. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi para penonton setia yang dari tadi sudah menonton diskusi ini dari awal hingga akhir. Saya Rizka Wijaya, pamit undur diri. Terima kasih untuk Uda Ivan dan Kak Iqbal yang sudah memberikan pengalaman dan wawasan yang luar biasa untuk kami pada hari ini. Tapi sebelum itu kita foto bersama dulu, boleh ya? Kita foto dulu. Dimulai dari yang tayangan pertama. Oke. 1, 2, 3. Semuanya berpose ya. Lagi. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih udah Ivan, terima kasih Kak Iqbal. Semoga pengetahuan yang dibagikan juga memberikan pahala yang besar bagi Uda Ivan dan Kak Iqbal, karena pengetahuan itu adalah ilmu jariah yang tidak pernah putus ya. Terima kasih, kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.